Bab 861, Penghormatan. Untuk kekuatan yang tak terkalahkan. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Bagaimana ini bisa terjadi? Dalam sekejap mata, leluhur Hiu menemukan bahwa setiap tempat harta karun dan pintu terkunci dalam ras Hiu kolosal telah dibuka paksa oleh kekuatan misterius. Seolah-olah mereka tidak berada di bawah batasan apapun, semua harta karun di dalamnya terbang keluar dengan sendirinya. Permukaan air yang tenang itu mulai bergerak sedikit. Satu demi satu, titik-titik cahaya muncul dari kedalaman lautan dan muncul, saling menempel rapat. Ketika leluhur Hiu melihat titik-titik cahaya ini, wajahnya berubah. Ini adalah Pilseng Yang. Ketika Ling Wei melihat ini, dia juga sama-sama tercengang. Dia tidak menyangka harta karun ini akan muncul dengan sendirinya. Dia kemudian melihat ke arah sosok yang melayang di kehampaan dengan jubah putih panjang yang berkibar di udara. Ekspresi tenang itu tidak berubah, seolah-olah semua yang terjadi saat ini sesuai dengan harapannya. Leluhur Hiu, kau benar-benar orang yang tidak jujur, bukan? Ketika Lin Fan melihat titik-titik cahaya ini, bibirnya tanpa sadar melengkung membentuk seringai. Hati leluhur Hiu mulai bergemuruh saat api amarah mulai berkobar. Apa kau bersikeras meninggalkan seluruh rasku tanpa jalan keluar dari ini? Suara leluhur Hiu berubah menjadi kasar. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa manusia ini akan melakukan ini. Ini hanya merampok semua kekayaan ras Hiu kolosal dengan paksa. Wei, Lin Fan terkekeh, "Yah, kau sendiri yang melihat apa yang terjadi, kan? Apakah kau perlu bertanya padaku?" Lin Fan tertawa. Jika dia tidak melakukan ini sendiri, dia tidak akan tahu betapa tidak jujurnya leluhur Hiu ini. Jelas ada 30 triliun Pilseng Yang di sini. Tidak disangka leluhur Hiu akan berbohong padanya. Ini terlalu menipu. Titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya melesat ke langit. Lin Fan menyapu jubahnya dan menelan semuanya. Langit yang padat dengan bintik-bintik cahaya kini mulai menyatu sebelum terbang menuju Lin Fan. 1 triliun, 2 triliun, 3 triliun. Pilseng yang tak terbatas jumlahnya turun seperti bintang saat ini, dan semuanya disimpan oleh Lin Fan di gudangnya. Lin Fan sangat gembira di dalam hatinya saat ini. Sejujurnya, cara terbaik untuk mengumpulkan Pilseng Yang adalah melalui cara yang tidak etis. Jika dia harus bergantung pada dirinya sendiri untuk menghasilkan Pilseng Yang sebanyak ini, itu pasti hanya mimpi yang sia-sia. Dengan semua Pilseng Yang ini, Lin Fan dapat mengaktifkan harta karun berharga yang turun dari surga dan menyebabkan kekuatan dunia Xuan Huang meningkat secara keseluruhan sekali lagi. Di dalam dunia Xuan Huang, suara Lin Fan yang tak terbatas menggelegar. Semua orang di Glory Sect mengangkat kepala untuk melihat ke atas. Harta karun berharga akan mulai turun dari surga. Kalian semua harus bergantung pada afinitas dan takdir kalian sendiri. PSHEW. Para pengikut Glory Sect berubah menjadi serangkaian sinar cahaya dan melesat keluar dari Glory Sect. Boom! Kekosongan dunia Xuan Huang tiba-tiba diselimuti oleh sinar cahaya berwarna pelangi. Semua Pilseng yang dipanen meledak terus-menerus sebelum berubah menjadi sejumlah besar spirit ki yang kemudian diserap oleh sistem. Seperti bintang jatuh yang tersebar di seluruh dunia Xuan Huang, titik-titik cahaya yang berisi harta karun ini ditembakkan ke dunia. Banyak sekali tempat rahasia baru muncul dan tersembunyi di dalam gunung dan sungai. Lokasi harta karun itu semuanya acak. Bagi siapapun untuk dapat menemukannya, semuanya bergantung sepenuhnya pada afinitas. Kesadaran Lin Fan tersebar di seluruh tempat saat dia menyeringai. Harta karun berharga ini turun dari surga sungguh luar biasa. Di antara harta karun yang berharga ini, ada ramuan dan pil ajaib, senjata Dao, dan bahkan harta karun tertinggi. Di dalam tempat rahasia ini, bahkan ada warisan makhluk yang sangat kuat. Meskipun itu hanya warisan makhluk tingkat kultivasi surgawi ilahi, ini seharusnya lebih dari cukup untuk masa dunia Xuan Huang. Bahkan, ada beberapa tempat rahasia di mana warisan makhluk tingkat surgawi ilahi 10, makhluk tingkat dewa abadi dapat ditemukan. Ini adalah sesuatu yang sepenuhnya membuat 10 triliun Pilseng yang dihabiskan sepadan menurut pendapat Lin Fan. Raja manusia terkutuk, kau memotong rute yang tersisa bagi ras Hiu kolosal untuk berjalan di masa depan. Leluhur Hiu meraung atas ini. Wajahnya berubah sangat muram dan menakutkan juga. Dia akhirnya mengerti. Raja manusia terkutuk itu sama sekali tidak berniat melepaskan ras Hiu kolosal. Itu benar, saat kau memutuskan untuk berpihak pada ras kuno,
tidak ada lagi kebutuhan bagi ras hiu kolosal untuk terus ada. Kata Lin Fan, sialan, dasar bajingan. Tiba-tiba, leluhur hiu melolong dan meledak dengan marah, pergi ke neraka. Sikap leluhur hiu sangat mengesankan. Setiap gerakan yang dilakukannya bahkan lebih ganas. Seolah-olah dia bertekad untuk mengunyah Lin Fan sampai mati. Lin Fan mencengkeram buku-buku jarinya, lihat tinjuku, tinju bintang utara yang meledakkan darah. Meskipun leluhur hiu adalah makhluk surgawi tingkat 10 yang kuat, kekuatannya jauh lebih kuat daripada makhluk surgawi tingkat 10 pada umumnya. Dengan jentikan tangannya, keterampilan bela diri mistik yang tak terhitung jumlahnya melesat maju. Ada gambar naga, hiu, harimau, banyak sekali transformasi saat seni mistik disalurkan. Leluhur hiu dapat dianggap sebagai makhluk kuat yang telah menginjak-injak semua zaman kuno. Oleh karena itu, kekuatannya secara alami sangat dalam. Ketika dia mengerahkannya, ada dampak yang mengguncang bumi yang terlihat. Jika itu adalah makhluk kuat biasa yang terperangkap di tangannya, satu-satunya hal yang menunggu mereka adalah kematian. Pada saat ini, leluhur hiu benar-benar telah dibuat marah oleh Lin Fan secara menyeluruh. Meskipun dia tahu bahwa dia bukan tandingan Raja Manusia, tidak ada niat dari Raja Manusia untuk membiarkan ras hiu kolosal pergi sama sekali sejak awal. Karena itu masalahnya, dia hanya bisa memberikannya kesempatan terakhir. Bam! Keterampilan mistik yang tak terhitung jumlahnya meledak dari leluhur hiu. Namun, Lin Fan hanya dengan santai melemparkan pukulan ke kiri dan kanan sebagai balasan. Bam! Bam! Darah segar disemprotkan ke seluruh langit saat meledak, dan kepala hiu leluhur hiu dibiarkan mengalir dengan darah. Hahaha. Teriakan tragis terdengar saat leluhur hiu menyalak dengan marah, sial. Sialan, Raja Manusia sialan, kau akan mengalami kematian yang mengerikan. Lin Fan mencengkeram buku-buku jarinya. Ketika dia meninju sarung tangan yang dirancang khusus ini di tangannya, dampaknya benar-benar keterlaluan. Dampak yang kuat dan mantap. Leluhur hiu, maju saja dengan wujud aslimu dan biarkan yang mulia mengiris sirip surga milikmu itu. Kalian dari ras hiu raksasa telah memakan cukup banyak makhluk ras roh. Saat ini, yang mulia sedang membuat persiapan untuk mengundang makhluk ras roh untuk pesta sirip surga yang hebat. Kami hanya menunggu untuk melihat apakah kalian akan ikut serta. Lin Fan terkekeh seolah-olah dia baru saja mengatakan sesuatu yang sangat santai. Kamu, jantung leluhur hiu berdetak kencang. Dia telah menyaksikan hasil dari Dewa Hiu. Sirip surganya terpotong dengan sangat tragis. Dan pada saat ini, mata Raja Manusia sialan itu melotot lurus ke arahnya. Makna yang terungkap melalui tatapan Raja Manusia sialan itu sangat jelas. Raja Manusia sialan itu jelas ingin memutuskan sirip surganya juga. Tidak, sama sekali tidak mungkin. Dia adalah leluhur hiu dari ras hiu raksasa. Pergi ke neraka. Leluhur hiu melolong ketika kepala hiu yang tampak mengancam itu meraung tanpa henti. Raja Manusia sialan, meskipun orang tua ini bukan Tandinganmu, kamu bisa bermimpi tentang mendapatkannya dengan mudah juga. Penghormatan. Boom! Seberkas cahaya tebal melesat ke langit dan menembus surga dengan leluhur hiu di tengahnya. Ayo, astaga, leluhur hiu ini benar-benar hebat. Dia juga tahu cara memberikan penghormatan. Lin Fan terkejut sebelum tertawa terbahak-bahak. Bukankah bajingan ini benar-benar badut? Pada saat ini, awan gelap memenuhi langit dengan perasaan penting yang turun dan mendorong turun dari surga. Ketika ratusan makhluk dari ras roh merasakan aura ini, wajah mereka tiba-tiba berubah. Mereka bisa merasakan aura yang sangat menakutkan yang mengalir ke dalam kehampaan. Ini tidak baik. Leluhur hiu sedang memberikan penghormatan. Raja Manusia sialan. Aku akan mematikanmu. Bahkan jika seluruh ras hiu kolosal harus musnah hari ini, aku akan menyerutmu ke neraka bersama kami. Korbankan garis keturunan nenek moyangmu di sini bersama dengan setiap makhluk hidup yang berhubungan dengan garis keturunan ini. Teriak leluhur hiu, ini adalah penghormatan yang luar biasa yang dia berikan di sini. Dengan menggunakan garis keturunannya sebagai dasar, ini berarti dia mengorbankan setiap makhluk dari ras hiu kolosal yang pernah ada. Jumlah kekuatan yang bisa ditukar untuk ini sangat mengerikan. Tolong turunlah, kehidupan yang tak terkalahkan. Aku bersedia mengorbankan semuanya untuk memiliki Raja Manusia sialan ini sebelum aku terbunuh.
Mata leluhur Hiu berwarna merah darah dan dipenuhi dengan kebencian yang tak berujung. SHING. Tiba-tiba, seberkas cahaya terang turun. Altar pengorbanan orang suci kuno mulai bergetar. Ding, ada makhluk kuat yang mengorbankan segalanya demi kekuatan tak terkalahkan yang akan dipanggil. Tolong atur dan urus itu. Lin Fan tertegun. Dia kemudian mengangkat bahu. Bukankah ini hanya membicarakan dirinya? Kalau begitu, baiklah kalau begitu. Biarkan Yang Mulia turun ke dunia sebagai gantinya. Lin Fan menerimanya untuk membuat segalanya menjadi sulit. Bab 862, marah sampai mati. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Kekuatan itu semakin kuat setiap detiknya saat garis keturunan leluhur Hiu meledak keluar dari dalam tubuhnya. Sosok ilusi panjang dari garis keturunan Hiu kolosal muncul dan bergemuruh sambil meraung. Di atas garis keturunan ini ada banyak benang panjang yang terhubung ke kedalaman kehampaan. Ini adalah cabang-cabang garis keturunan. Karena leluhur Hiu adalah master tua dari ras Hiu kolosal, dia secara alami adalah asal dari garis keturunan juga. Pada saat ini, ada sesuatu yang aneh yang terjadi di tempat-tempat yang tak terhitung jumlahnya di dunia. Seluruh ras Hiu kolosal telah menempati seluruh wilayah lautan ini. Di beberapa tempat, ada Hiu kolosal yang melakukan perbuatan jahat di suatu tempat. Ketika mereka melihat betapa takutnya makhluk hidup kecil yang lemah itu meringkuk di wajah mereka, mereka secara alami sangat gembira di hati mereka. Tetapi tiba-tiba, semua makhluk ras Hiu kolosal ini mulai meratap dengan tragis sebelum berubah menjadi bintik-bintik debu bintang yang tersebar ke dunia. Dan tepat pada saat ini, semua hiu raksasa yang tak terhitung jumlahnya itu berubah menjadi debu bintang, menyembur ke arah leluhur hiu. Raja manusia sialan, meskipun kau hebat, leluhurmu ini akan menggunakan semua yang dimiliki ras hiu raksasa untuk menghabisi nyawamu. Jadi bagaimana jika kau sangat kuat dan cakap? Kau harus menuju ke liang lahat bersama kami. Pada saat ini, Lin Fan hanya bisa tersenyum dengan tenang, tidak peduli sedikit pun. Cahaya di sekitar altar pengorbanan orang suci kuno semakin terang dari waktu ke waktu. Ini karena objek pengorbanan leluhur hiu terlalu besar. Jika ini terjadi di masa lalu, mengingat jumlah upeti dari satu ras, bahkan makhluk tertinggi dari ras kuno mungkin memiliki kemungkinan untuk turun secara pribadi sebagai balasannya. Ketika leluhur hiu melihat titik-titik cahaya ini, matanya bersinar dengan ekspresi panik. Makhluk tertinggi, kalian tidak dapat dipercaya. Sekarang setelah dia dipaksa sejauh ini, leluhur hiu tidak punya jalan keluar lain sama sekali. Awalnya, dia berpikir bahwa dengan berpihak pada makhluk tertinggi dari ras kuno, mereka akan dapat meroket dan mendapatkan bantuan dari ras kuno. Tetapi, untuk berpikir bahwa ras kuno akan meninggalkan mereka dalam kesulitan bahkan ketika keadaan sudah seperti ini. Kebenciannya tidak terbatas saat ini. Dan, semua kebencian ini difokuskan pada tubuh Lin Fan. Bagaimanapun, ini semua disebabkan oleh Raja Manusia. Jika bukan karena Raja Manusia, ras hiu kolosal pasti akan menjadi ras teratas di luar sana pada hari dunia tak terbatas dibuka. Namun saat ini, semua itu akan lenyap bersama pasir waktu. Upeti, turunlah ke atas kami, keberadaan yang tak terkalahkan. Leluhur hiu melolong dengan hati yang penuh kemarahan. Dia bisa merasakan kekuatan yang sangat hebat turun dari yang tak dikenal. Bibir leluhur hiu melengkung menjadi senyum pahit manis. Raja manusia sialan, kematianmu telah tiba. Semua ini dipaksa keluar olehmu. Bisakah kau merasakan kekuatan ini? Bisakah kau merasakan kekuatan yang luas seperti lautan ini? Haha. Leluhur hiu mengangkat kepalanya ke langit dan tertawa terbahak-bahak. Boom! Tiba-tiba, sebuah air mata muncul di antara langit dan bumi. Saat air mata ini muncul, sebuah pintu yang membawa serta kekuatan surgawi berdiri tegak di antara dunia. Seolah-olah ada kekuatan misterius dan mengerikan yang tersembunyi di baliknya. Ling Wei dan yang lainnya menelan ludah mereka dengan gugup. Mereka bisa merasakan ada kekuatan yang sangat dahsyat yang mengalir di balik pintu-pintu itu. Kekuatan ini tak tertandingi dan membuat mereka merinding. Ketika leluhur hiu merasakan kekuatan yang merembes masuk, hatinya yang muram mulai mengamuk. Di mata leluhur hiu, kekuatan yang dahsyat ini jelas lebih dari cukup untuk menghancurkan apapun. Raja manusia sialan, leluhurmu di sini ingin kau mati. Aku akan membuatmu mati bahkan tanpa tempat pekuburan. Leluhur hiu berteriak sekeras-kerasnya.
Ling Wei dan yang lainnya menatap Lin Fan, tidak tahu apa yang harus mereka lakukan sekarang. Mereka dapat dengan jelas merasakan kekuatan yang merembes masuk ini. Itu memang dahsyat dan sama sekali bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh orang biasa. Ding, penghormatan selesai. Mulai turun, berderit. Tiba-tiba, gerbang batu yang keras kepala itu mulai bergetar hebat. Kekuatan yang sangat dahsyat dan mengerikan perlahan-lahan keluar dari celah gerbang. Ha. Ya, keluarlah, keluarlah. Leluhur Hiu telah mengorbankan garis keturunannya. Oleh karena itu, kondisi kultivasinya sangat tidak stabil saat ini, dan tubuhnya sudah melewati titik kelelahan. Namun, ketika dia merasakan kekuatan yang mengalir deras, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berjuang menahan tawanya yang gila. Dan tepat pada saat ini, leluhur Hiu tiba-tiba menyadari bahwa Raja Manusia di hadapannya telah menghilang. Dia mulai berteriak dengan marah. Keluarlah, Raja Manusia, lebih baik kau keluar sekarang juga. Leluhur Hiu berteriak, dia pikir Raja Manusia telah melarikan diri. Jika demikian halnya, maka apapun yang dilakukannya akan sia-sia. Namun, perasaan sebelumnya benar-benar misterius. Dia sama sekali tidak merasakan sedikit pun getaran melalui kekosongan. Bagaimana mungkin Raja Manusia itu menghilang begitu saja? Dan pada saat yang sama, kemana dia menghilang? Leluhur Hiu. Pada saat ini, suara yang dikenalnya terdengar di telinga Leluhur Hiu. Leluhur Hiu terkejut. Dia kemudian tertawa terbahak-bahak dengan ekspresi gila di wajahnya. Raja Manusia. Hukuman mati untukmu telah tiba. Awalnya, ketika leluhur Hiu mendengar suara ini, seluruh tubuhnya mulai gemetar karena kegembiraan. Namun ketika dia melihat sosok yang melangkah melewati pintu-pintu itu, dia benar-benar tercengang. Kamu, bagaimana ini mungkin? Leluhur Hiu benar-benar tercengang. Jantungnya melonjak seolah-olah ombak menghantamnya saat ini. Yang bisa dia lakukan hanyalah berdiri di sana dengan hampa. Bagaimana mungkin ini mungkin? Ling Wei dan ratusan makhluk dari ras roh juga membeku. Sosok itu. Lin Fan mengangkat bahunya tak berdaya. Leluhur Hiu, sebenarnya, tidak ada yang mustahil tentang itu. Leluhur Hiu, sekarang setelah kau memanggil Yang Mulia, apakah ada yang kau butuhkan? Lin Fan bertanya dengan acuh tak acuh. Namun, dia benar-benar ingin tertawa dalam hatinya. Alasan mengapa leluhur Hiu mengorbankan segalanya tidak diragukan lagi hanya untuk membunuhnya. Tetapi sekarang setelah dia sendiri yang dipanggil oleh upeti, pukulan ini seharusnya menjadi sesuatu yang secara praktis mustahil untuk ditelan oleh leluhur Hiu, bukan? Memang, pada saat ini, dada leluhur Hiu mulai mendorong ke depan. Seolah-olah dia tidak bisa menahannya, dia tiba-tiba memuntahkan seteguk darah tua. Bagaimana ini bisa terjadi? Leluhur Hiu berada di ambang kegilaan saat ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Dia telah mengorbankan seluruh ras Hiu kolosal untuk mencari kekuatan terkuat di dunia untuk membunuh Raja Manusia bajingan ini. Tapi, tak disangka Raja Manusia sialan itu akan muncul. Ini juga, aku benar-benar lupa memberitahumu ini, leluhur Hiu. Tapi, semua yang telah kau korbankan, mereka semua ada di sini bersama Yang Mulia. Lin Fan takut leluhur Hiu tidak dapat menangani semuanya saat ini. Karena itu, dia harus mengatakannya perlahan. URGH. Saat leluhur Hiu mendengar kata-kata ini, dia meludahkan seteguk darah lama lagi. Dia mengangkat jarinya yang gemetar dan mengarahkannya ke Lin Fan. Kau, ya ampun, jangan terlalu marah sekarang, leluhur Hiu. Oh benar, ada hal lain yang belum kukatakan padamu. Semua yang telah kau korbankan telah datang kepada Yang Mulia juga. Dan, Yang Mulia adalah eksistensi terkuat yang pernah kau panggil. URGH. Tubuh leluhur Hiu goyah tak stabil. Saat ini, dia benar-benar bingung saat dia mendongakkan kepalanya dan menyemprotkan seteguk darah satu demi satu. Baiklah, datang dan katakan padaku. Apa yang kau harapkan dariku? Mungkinkah kau berharap aku bunuh diri? Kalau begitu, aku harus minta maaf. Itu adalah permintaan yang tidak bisa kukabulkan. Baiklah, kurasa pengorbananmu ini sia-sia. Tapi, aku ingin kau tahu bahwa kau melakukannya dengan sukarela, oke? Tidak ada yang namanya pengembalian uang atau apapun, oke? Lin Fan berkata dengan tenang. Namun, dia tidak tahu bahwa setiap kata yang dia katakan hanyalah pukulan lain bagi leluhur Hiu. URGH. Petik 2. Kenapa bab 863, Pesta Paling Mewah?
Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Pada saat ini, seluruh area menjadi sunyi. Gerbang itu juga telah menghilang. Pada akhirnya, leluhur Hiu tidak menyangka bahwa ini akan menjadi hasil dari pengorbanan. Ini adalah pengorbanan yang sia-sia sekarang. Jika dia tahu bahwa ini masalahnya, bahkan jika leluhur Hiu ingin bertarung dengan Lin Fan dengan seluruh hidupnya, dia tidak akan memberikan penghormatan. Sebuah kesalahan tunggal yang akan disesali seumur hidup. Tapi saat ini, tidak ada lagi harapan yang tersisa. Melihat mayat yang tergeletak di sana, Lin Fan menggelengkan kepalanya. Sayang sekali, ini benar-benar disayangkan. Dengan hilangnya garis keturunannya, rasa pesta sirip surganya pasti akan berubah juga. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, leluhur Hiu sudah sangat tua. Sirip Hiu itu pasti juga sangat tua. Karena itu, tidak ada jaminan rasanya. Karena dia bekerja keras hingga marah dan mati begitu saja, biarkan saja. Tidak ada yang perlu disia-siakan. Dengan puluhan sirip hiu tadi, itu pasti sudah cukup bagi makhluk ras roh untuk menikmati hidangan lezat. Dia benar-benar tidak tahu seperti apa rasanya, dan tidak sabar untuk kembali mencobanya. Senior, Ling Wei dan yang lainnya, yang telah lama menatap kosong ke angkasa, melayang dan muncul di hadapan Lin Fan sebelum menyapanya dengan hormat. Pertarungan ini telah lama mengejutkan mereka. Kuat, sungguh, sangat kuat. Sekarang ras hiu kolosal telah musnah, ras roh dapat dianggap aman sekarang. Dari mana kalian berasal? Lin Fan tersenyum tenang sambil meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Seolah-olah semua yang terjadi sebelumnya hanyalah masalah kecil, dan tidak perlu membuat keributan karenanya. Senior, kami adalah murid Sekte Surga Roh. Itu adalah sekte yang dibuka oleh ras roh, kata Ling Wei. Lin Fan menganggukkan kepalanya. Dia tidak begitu mengenal Sekte Surga Roh ini. Oleh karena itu, dia menyimpulkan bahwa itu pasti sekte kecil atau semacamnya. Baiklah, sekarang setelah semuanya beres, kalian cukup beruntung. Kalian tepat waktu untuk mencicipi sirip hiu. Lin Fan tersenyum sambil berkata. Ling Wei tercengang, tidak mengerti apa yang dimaksud senior dengan itu. Sirip hiu, mungkinkah sirip hiu surga itu? Ling Wei kemudian bertukar pandang dengan semua orang di sekitarnya dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Apakah mereka benar-benar akan memakan sirip hiu surga? Karena mereka berasal dari sekte, mereka tentu tahu tentang efek menakjubkan dari sirip hiu surga. Dan, bangsawan ras hiu kolosal tidak lain adalah hiu surga. Mereka pasti memiliki sejumlah kekuatan yang akan menyebabkan garis keturunan mereka menjadi cukup tebal dan akhirnya menghasilkan sepasang sirip seperti sayap. Sirip ini memiliki kekuatan yang luar biasa, dan penuh dengan nutrisi. Mereka sangat bermanfaat bagi semua makhluk hidup. Namun, ini adalah produk mewah, dan bukan sesuatu yang bisa dimakan kapan saja mereka mau. Setiap hiu surga adalah makhluk yang sangat tangguh. Mengingat kemampuan mereka mungkin tidak dapat memakannya seumur hidup mereka. Itu karena bahkan tingkat kultivasi terendah dari hiu surga berada pada tingkat surgawi tingkat 8. Bagi mereka untuk membunuh hiu kolosal tingkat surgawi tingkat 8 jelas hanya mimpi yang bodoh. Akhirnya, semua orang menjadi sedikit bersemangat. Mencicipi sirip surga, apakah ini sesuatu yang mungkin dapat mereka bayangkan? Bahkan Grandmaster mereka mungkin tidak memiliki keberuntungan ini. Di dalam kota, Ciki berdiri di atas sepasang sirip surga dan mengangkat kepalanya sambil berteriak, kuk-kuk-kuk. Sisi itu, masukkan ke dalam panci. Sisi itu, tolong percepat sedikit. Kau butuh waktu lama sekali memotong sirip-sirip itu. Cepat, cepat, anak-anak kecil di sana, apa yang kalian lakukan? Jangan menjilatnya dengan lidahmu. Cepat dan pergi ambil beberapa rempah-rempah dan lain-lain. Apakah panci itu sudah mendidih? Ada apa dengan api ini? Mengapa suhunya begitu rendah? Ayo, beri jalan. Biarkan Cikimu melakukannya sendiri. Huff, saat ini, Ciki sangat sibuk. Awalnya, semuanya masih bisa ditangani dengan sepasang sirip surga. Tetapi untuk berpikir bahwa akan ada puluhan sekarang, ini membuat segalanya cukup sulit baginya untuk ditangani. Sepasang sirip selebar sekitar 1000 kaki, masing-masing, dan membutuhkan banyak orang untuk bekerja sama untuk memotongnya. Ini terlalu lambat. Ciki, apakah sudah selesai? Lin Fan muncul di kehampaan dan memeriksa situasi di bawah. Dia menemukan bahwa semua makhluk ras roh di seluruh kota telah sibuk dengan itu. Namun,
sepasang sirip surga ini benar-benar terlalu besar. Begitu besarnya sehingga penduduk kota hampir merasa ingin menyerah karena kerja keras mereka. Seekor hiu surga berukuran sekitar beberapa ratus kaki. Wajar saja jika sayap-sayap ini juga hanya berukuran ribuan kaki. Bahkan, beberapa di antaranya tampak sedikit lebih kecil. Kakak, semuanya beres. Ketika Ciki melihat Lin Fan, dia melompat-lompat kegirangan. Bagaimana menurutmu? Tanya Lin Fan. Cuckoo. Ciki melompat ke bahu Lin Fan. Ia kemudian melihat orang-orang di belakang. Makhluk ras roh yang tahu cara berkultivasi. Ya, mereka makhluk ras roh dari luar. Lin Fan menganggukkan kepalanya, lalu melambaikan tangannya. Semuanya, silakan duduk. Pada saat ini, suara Lin Fan menggelegar seperti lautan luas dan beredar di sekitar kota. Semua makhluk ras roh yang sibuk memotong sirip surga menatap ke atas ke arah sosok itu. Ras hiu kolosal telah dimusnahkan oleh Yang Mulia. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi hiu kolosal yang muncul. Kata Lin Fan. Bagi makhluk ras roh, berita ini sangat menggembirakan. Seolah-olah hulu ledak nuklir telah dijatuhkan ke tengah lautan, menyebabkan pusaran air raksasa melonjak ke udara bersamaan dengan ledakannya. Pertama-tama terjadi keheningan, dan pada saat berikutnya, seluruh area dipenuhi dengan ledakan sorak-sorai. Semua makhluk ras roh ini menunjukkan ekspresi gembira di wajah mereka. Beberapa dari mereka menari dengan gembira sementara yang lain memukul dada mereka sendiri dengan marah. Mereka begitu emosional saat ini sehingga beberapa dari mereka bahkan menangis. Adapun Little Stone, dia sudah bersatu kembali dengan adik perempuannya sekarang. Melihat sosok di kehampaan, Little Stone tidak bisa menahan emosinya. Terlalu lambat, sepertinya aku hanya bisa bergantung pada diriku sendiri. Lin Fan melihat bagaimana semua sirip surga raksasa itu bahkan belum setengah jadi, dan merasa sedikit tidak sabar. Tuhan tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan saat mereka selesai melakukannya. Lin Fan kemudian mengulurkan jari-jarinya, dan sepasang sirip itu terbang ke dalam kehampaan. Dengan menggunakan jari-jarinya, Lin Fan mulai mencabik-cabiknya. Robek. Sirip hiu yang berkilau itu dicabik-cabik lapis demi lapis. Lin Fan kemudian memanggil keluar Heaven and Earth Smelt secara instan. Menggunakan Heaven and Earth Smelt sebagai pot jelas merupakan metode yang mantap yang tidak akan memiliki masalah sama sekali. Adapun Ling Wei dan yang lainnya, saat Heaven and Earth Smelt muncul, mereka mengeluarkan ekspresi terkejut di wajah mereka. Aura yang dipancarkan oleh Heaven and Earth Smelt adalah sesuatu yang sangat tiba-tiba dan jauh, jelas luar biasa. Dan, untuk berpikir bahwa senior akan menggunakannya sebagai pot sekarang. Mereka sangat tercengang sehingga mereka tidak bisa berkata-kata sekarang. Bergetar, ini hanya menggetarkan semangat mereka. Tidak lama kemudian, Heaven Fin raksasa itu berhasil disiapkan sepenuhnya. Dengan jentikan jarinya yang santai, elemen air yang menyatu menyembur keluar dan memasuki Heaven and Earth Smelt. Bagaimanapun juga, sirip surga ini adalah harta karun yang sangat berharga. Bahan-bahan yang digunakan untuk menyiapkannya juga pasti bagus. Saat elemen air bawaan muncul, aura tebal dan pekat meledak darinya. Ini adalah elemen air bawaan. Ling Wei dan yang lainnya terkejut sekali lagi. Bukankah ini terlalu berlebihan? Tidak disangka dia akan menggunakan elemen air bawaan sebagai bahan. Jika ada orang lain yang mengetahuinya, mereka pasti akan memuntahkan seteguk darah lama. Bagi makhluk ras roh, semua yang terjadi saat ini terlalu surrealis. Ras hiu kolosal dibantai, dan sirip mereka digunakan sebagai makanan. Dan itu belum semuanya, karena bahan-bahannya bahkan memiliki elemen air bawaan. Bahkan jika seseorang berbicara tentang panci yang digunakan, itu adalah harta karun tertinggi. Semua yang ditata hari ini terlalu berlebihan. Setelah semuanya disiapkan, Lin Fan menepuknya dengan ringan. Dengan itu, bola api menyala. Elemen api yang terhubung. Sudah waktunya bagi Ling Wei dan semua orang untuk ternganga lebar sekali lagi. Makanan ini terlalu mewah. Berderit. Tidak butuh waktu lama bagi gelombang besar spirit ki untuk keluar. Saat seseorang menciumnya, mereka akan langsung merasa segar kembali. Adapun makhluk ras spirit tanpa kultivasi apapun, mereka semua mulai berubah hanya dengan menghirupnya. Semua spirit ki yang terkumpul di tubuh mereka menjadi liar saat bab 864, aku akan ikut dengan kalian. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Ding,
selamat telah menciptakan makanan lezat bertingkat dewa. Sup sirip hiu surga, terbuat dari kombinasi elemen air, elemen api, ikan hiu langit dan bumi, dan sirip hiu surga. Ini adalah makanan lezat bertingkat dewa. Efek, banyak efek yang menakjubkan. Ketika Lin Fan mendengar pemberitahuan sistem, dia tidak begitu menyukainya. Baginya, semuanya terasa sangat biasa. Sirip hiu surga ini dapat dianggap sebagai salah satu tonik terhebat di seluruh alam semesta. Tanpa membicarakan hal-hal baik lainnya, makanan lezat bertingkat dewa yang dibuat dari ini saja sudah merupakan sesuatu yang luar biasa. Saat ikan hiu dibuka, cahaya terang melesat keluar dan mencuri perhatian semua orang. Spirit Ki meledak ke langit dan memuncak di atas ikan hiu langit dan bumi. Ramuan ajaib macam apa ini? Ketika Ling Wei melihat semua yang ada di hadapannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap kaget. Di mata mereka, ini sungguh luar biasa. Spirit Ki yang kental melayang di depan wajah mereka. Satu hirupan saja sudah cukup untuk membuat kekuatan di dalam tubuh mereka bergemuruh dengan hebat. Saat makhluk ras spirit tanpa kondisi kultivasi apapun mencium bau ini, mereka bisa merasa seolah-olah mereka terbang ke surga. Meskipun mereka tidak memiliki basis kultivasi, mereka bisa merasakan beberapa perubahan luar biasa terjadi di dalam tubuh mereka di bawah pengaruh kelezatan ajaib ini. Sepertinya ini tidak terlalu buruk. Lin Fan meratap, kakak tua, ini terlalu menakjubkan. Ketika Ciki menghirup aromanya, dan terutama ketika dia menyadari kekuatan yang mengobrak-abrik di dalam, dia benar-benar mabuk karenanya. Hahaha, Lin Fan tertawa terbahak-bahak, lalu menyapu jubahnya dan menunjuk dengan jarinya. Menggunakan kekuatannya untuk menciptakan objek fisik, serangkaian mangkuk keramik berkilau melayang di kehampaan satu demi satu. Dia kemudian membagi pesta sirip hiu ini secara merata sehingga setiap orang setidaknya bisa mendapatkan satu bagian. Makhluk ras spirit tanpa status kultivasi apapun akan mampu menembus status kultivasi langit biru jika potensi bawaan mereka rata-rata. Bagi mereka yang memiliki potensi bawaan yang sangat baik, status kultivasi langit biru juga bukan hal yang mustahil. Sirip surga ini adalah tonik yang hebat. Dan, ini terutama terjadi sekarang karena bahan-bahan lain ditambahkan. Efek yang dihasilkan sungguh luar biasa, dan bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan ramuan biasa. Ketika semua makhluk ras roh tanpa tingkat kultivasi itu melihat harta karun berharga di tangan mereka, mereka menelannya dalam satu suap, tanpa ragu-ragu. SHING. Pada saat ini, kekosongan beriak. Ini adalah perubahan yang disebabkan oleh makhluk ras roh, yang awalnya tidak memiliki tingkat kultivasi, setelah melahap sirip surga ini. Kekuatan mereka yang luar biasa berkumpul dan melonjak ke dalam kekosongan. Tidak kusangka akan sekuat ini. Ketika Lin Fan melihat ini, jantungnya berdebar kencang. Surgawi yang sunyi bisa dianggap sebagai level yang cukup rendah di sini. Bahkan ada beberapa makhluk ras roh yang telah menembus ke tingkat kultivasi surgawi ilahi segera dan mengeluarkan kekuatan dari sana. Di mata Lin Fan, sirip surga ini benar-benar sangat kuat. Pada saat ini, ada gelombang kegembiraan di dalam ras roh. Aku punya energi sejati sekarang. Aku merasa seluruh tubuhku berlayar dengan kekuatan. Kekuatan, ini adalah kekuatan. Ini, setelah Ling Wei dan yang lainnya memakan sirip surga, bahkan kondisi kultivasi mereka sendiri mulai mengalami perubahan, dan mereka langsung melesat ke kondisi kultivasi yang lebih tinggi. Jika aku tidak menyaksikan ini dengan mata kepalaku sendiri, itu akan benar-benar tak terbayangkan. Lin Wei berkomentar, ini terutama terjadi setelah melihat bagaimana sesama makhluk rasnya, yang sebelumnya tidak memiliki kondisi kultivasi, memiliki beberapa kekuatan yang cukup kuat sekarang. Wajahnya berubah karena takjub sepenuhnya. Metode-metode ini benar-benar menjijikkan. Pada saat ini, makhluk ras roh yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke tanah dalam sujud. Mereka dipenuhi dengan rasa terima kasih yang sangat besar kepada Lin Fan. Di mata mereka, Lin Fan adalah dermawan besar mereka. Mereka telah menanggung penindasan yang tak ada habisnya dari ras hiu kolosal. Sekarang setelah Raja Manusia Bajingan ini turun dan membunuh seluruh ras hiu kolosal, serta meningkatkan kekuatan mereka untuk bantuan seperti itu bukanlah sesuatu yang dapat mereka balas sama sekali. Ketika Lin Fan melihat ini, hatinya melonjak kegirangan. Suasana seperti inilah yang diinginkannya. Ketika dia melihat bagaimana makhluk-makhluk dari ras roh itu sangat berterima kasih kepadanya, dia bahkan lebih bangga pada dirinya sendiri. Senior,
Pada saat ini, Ling Wuwei datang ke hadapan Lin Fan dengan ekspresi kagum di wajahnya. Di hadapan makhluk yang kuat seperti itu, Ling Wuwei tidak memiliki sedikit pun kesombongan padanya. Dia telah merendahkan martabatnya ke tingkat serendah mungkin. Ya, apakah ada sesuatu? Lin Fan bertanya dengan tenang. Rasa terima kasihku yang sebesar-besarnya atas penyelamatanmu terhadap ras roh, senior. Ini adalah kebaikan yang akan kuukir di hatiku selamanya. Ling Wuwei sangat bersyukur saat ini. Sebagai makhluk ras roh, kenyataan bahwa ia dapat melihat sesama makhluk ras roh menapaki jalan kebahagiaan setelah diselamatkan dari air panas adalah sesuatu yang sangat ia syukuri. Lin Fan tersenyum tenang sambil melambaikan tangannya, itu hanya urusan sesaat. Ini mungkin urusan sesaat bagi senior, tetapi tidak diragukan lagi merupakan anugerah kehidupan baru bagi ras roh. Terimalah penghormatanku, senior. Ling Wuwei tidak ragu sebelum berlutut di tanah. Semua saudara laki-laki dan perempuan junior Ling Wuwei lainnya sangat menghormati Lin Fan saat ini, saat mereka bersujud di tanah seperti Ling Wuwei. Makhluk yang kuat seperti itu sangat sulit ditemukan. Sekarang setelah dia ada di sini, dia telah mengguncang seluruh jiwa mereka. Berderit, tepat pada saat ini, sepotong tablet giok yang digantung Ling Wuwei di pinggangnya tiba-tiba hancur. Seketika, wajah Ling Wuwei dan yang lainnya berubah, tampak sangat mengerikan. Batu giok yang pecah ini berubah menjadi cahaya bintang yang mulai menyatu. Di dalam kehampaan, batu itu berubah menjadi satu pesan suara. Semua anggota Sekte Langit Roh yang berada di luar, dengarkan baik-baik. Sekte ini telah diserang oleh monster, yang mengakibatkan kehancurannya. Jangan kembali ke sekte, jangan, ARGH. Mendengar teriakan tragis terakhir, wajah Ling Wuwei tidak dapat diperbaiki saat ini. Semua dari beberapa ratus makhluk ras roh sama-sama ngeri. Ini adalah suara Grandmaster mereka. Kakak senior, ini, semua orang menatap kakak senior mereka, tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Monster, saat Lin Fan mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memikirkannya. Bagaimana mungkin ada monster dan semacamnya di dunia ini? Semua orang tahu tentang ras kuno. Namun, tidak ada seorang pun yang akan menyebut mereka sebagai monster. Kakak senior, juniormu di sini harus pergi dulu. Ada yang salah dengan sekteku. Aku harus kembali untuk memeriksanya. Ling Wuwei menangkupkan tinjunya sambil berkata, ini adalah masalah sektenya. Jika bahkan Grandmaster mereka tidak dapat mengatasinya, jelas bahwa musuh kali ini jauh dari sederhana. Meskipun senior mungkin kuat, mereka tidak memiliki hubungan apapun satu sama lain. Ini terutama setelah senior baru saja menyelamatkan ras spirit sebelumnya. Jika dia meminta bantuan dari senior di sini sekali lagi, itu mungkin terlalu berlebihan. Aku akan pergi bersama kalian untuk memeriksanya. Lin Fan juga terganggu oleh ini, bertanya-tanya omong kosong macam apa yang menghancurkan masa sekali lagi. Namun, menurut Lin Fan, dia tahu bahwa ini tidak mungkin ras kuno. Jika itu adalah ras kuno, pesan suara di tablet giok tidak mungkin menggambarkan mereka sebagai monster. Mereka tentu akan mengatakan bahwa itu adalah ras kuno. Saat Ling Wuwei mendengar kata-kata ini, dia tentu tidak bisa mengharapkan apapun lagi. Jika senior bersedia membantu mereka, itu akan menjadi yang terbaik. Melawan musuh yang bahkan Grandmaster mereka tidak dapat hadapi, bahkan jika mereka kembali, mereka tidak akan banyak membantu. Berikan aku alamat sekte Anda, kata Lin Fan. Di utara, 100.000 mil dari sini, kata Ling Wuwei. Baiklah, Ciki, saatnya pergi. Lin Fan melambaikan tangannya. Saat Ciki, yang masih makan dengan lahap, mendengar kata-kata ini, dia melompat ke bahu Lin Fan, meskipun agak tidak mau melepaskan makanannya. Ayo pergi. Dengan satu gerakan tangannya, Lin Fan membawa Ling Wuwei dan yang lainnya ke dalam kandang bersamanya dan melesat melalui kekosongan sejauh 100.000 mil di depan. Adapun makhluk ras roh lainnya, mereka telah tinggal di sini untuk waktu yang lama, dan tentu saja sangat akrab dengan tempat ini sekarang. Sekarang setelah ras hiu kolosal telah dimusnahkan, ancaman terhadap kehidupan mereka juga telah lenyap. Adapun ras kuno, mereka tentu saja tidak akan terganggu dengan makhluk ras roh ini di sini. Lagi pula, bagi ras kuno, makhluk ras roh ini berada di sini selama semut bab 865, leluhur serangga yang mengerikan. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Tempat di mana gunung-gunung yang sangat besar berdiri.
Ada sekelompok gunung yang mengelilingi daerah ini. Di dunia suci kuno, sekte roh surga hanyalah sekte yang sangat kecil, dan itu saja. Grandmaster dari sekte roh surga adalah seseorang dari ras roh. Ketika dia naik dari dunia bawah, dia diselamatkan oleh makhluk yang kuat karena suatu pertemuan yang ditakdirkan, dan dengan demikian, diselamatkan dari cengkeraman jahat ras kuno. Kemudian, ketika kultivasinya mencapai standar yang cukup baik, dia menciptakan sekte sendiri untuk memberi makhluk ras roh kelegaan dari neraka di luar. Dengan demikian, sekte roh surga diciptakan. Ada banyak sekali makhluk ras roh yang ditawan dan dibesarkan oleh ras hiu kolosal. Dengan demikian, misi terakhir dari sekte roh surga adalah untuk dapat menyelamatkan sesama makhluk ras roh itu. Dengan demikian, setelah setiap murid menjadi agak mahir dalam kultivasi mereka, mereka akan menuju ke sana untuk mencoba dan menyelamatkan sesama makhluk ras roh mereka. Namun, ini bukanlah misi wajib, juga tidak ada persyaratan bagi mereka untuk menyelesaikannya. Bagi sekte, setiap ras roh yang diselamatkan akan cukup baik. Selama beberapa ratus tahun, jumlah makhluk ras roh yang diselamatkan dari tempat itu berjumlah ribuan. Namun, ada banyak sekali makhluk ras roh yang telah jatuh di sana juga. Sebagai salah satu dari 10 ras binatang kuno teratas, ras hiu kolosal sangat tangguh, dan bukan sesuatu yang dapat mereka hadapi bahu-membahu. Namun hari ini, sekte roh surga dihadapkan dengan bencana terbesar dalam seluruh sejarah mereka. Pada hari yang cerah dan terik ini, di daerah pegunungan yang liar ini, para pengikut sekte roh surga baru saja keluar berkultivasi seperti biasa. Namun tiba-tiba, sebuah gunung besar tiba-tiba muncul entah dari mana. Dari gunung itu, sebuah retakan terbuka dan monster yang tak terhitung jumlahnya menyerbu keluar. Monster-monster ini tidak memiliki bentuk manusia, mereka seperti serangga. Mereka memiliki banyak kaki dan kepala, dan tubuh mereka ditutupi oleh sepiring baju besi. Baju besi ini sangat ulet dan kuat. Seni bela diri dan keterampilan mistik biasa tidak akan mampu melukai mereka sama sekali. Pemimpin ras serangga ini bahkan lebih hebat, memimpin makhluk-makhluk ras serangga yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan Grandmaster Sekte Roh Surga sama sekali tidak sebanding dengannya. Pada saat ini, area luar Sekte Roh Surga dipenuhi dengan suara jangkrik yang dibuat oleh kelompok-kelompok makhluk ras serangga yang padat ini. Menghadapi makhluk-makhluk ras serangga ini, para pengikut Sekte Roh Surga sama sekali tidak memiliki cara untuk melawan. Kemampuan makhluk-makhluk ras serangga ini sangat jahat. Beberapa dari mereka memiliki racun dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan membusukkan segala sesuatu di sekitar mereka. Bahkan jika kekuatan seseorang sangat dalam sehingga mereka mampu membentuk perisai ki astral, mereka tidak akan mampu menghalanginya sama sekali. Grandmaster Sekte Roh Surga, Ling Tianzi, telah berangkat sendirian untuk mencoba dan membunuh pemimpin ras serangga. Namun, anggota tubuhnya digigit sebagai balasannya. Dengan kultivasi tingkat surgawi-surgawi tingkat 8, Ling Tianzi dapat meregenerasi anggota tubuhnya jika patah. Namun, di area tempat anggota tubuhnya digigit, ada racun misterius yang menyelimuti dan menggerogoti area tersebut secara terus-menerus, membuatnya tidak dapat menumbuhkan kembali anggota tubuhnya itu. Pada saat yang sama, racun itu terus-menerus menggerogoti kekuatannya. Jika dia tidak bertahan melawannya, bahkan ramuan universalnya mungkin akan dikonsumsi olehnya. Kriket, makhluk-makhluk ras serangga berukuran sangat besar yang tak terhitung jumlahnya yang tampak seperti gunung-gunung mengelilingi seluruh Sekte Roh Surga. Pada saat ini, ada layar cahaya yang melindungi Sekte Roh Surga. Namun, layar cahaya ini berkibar tanpa henti, seolah-olah bisa hancur kapan saja. Ini adalah formasi pelindung Sekte Roh Surga. Namun, melihat keadaan saat ini, itu tidak akan bertahan lama. Saya sudah memberitahu semua murid yang sedang melakukan ekspedisi untuk tidak kembali. Saya tidak tahu dari mana monster-monster ini berasal, sehingga mereka sekuat ini. Wajah Ling Tianzi muram. Dia tidak memiliki sehelai pun harapan di hatinya saat ini. Saat dia mengangkat kepalanya, semua monster yang berukuran sebesar gunung itu tampak sangat mengerikan. Tidak disangka bahwa ribuan ras akan memiliki nyali untuk mendirikan pangkalan di wilayah ras serangga saya. Ini tidak diragukan lagi hanya mencari kematian. Sebuah suara keras menggelegar. Sepertinya ras serangga ini akrab dengan ribuan ras. Grandmaster, apa yang harus kita lakukan sekarang? Para tetua Sekte Roh Surga bertanya dengan tatapan serius.
Kemunculan tiba-tiba makhluk-makhluk ras serangga yang mengerikan ini membuat mereka tidak dapat bereaksi tepat waktu, membuat mereka tidak sebanding dengan para penyerbu. Pada saat mereka menyadari apa yang sedang terjadi, para murid sudah dalam kekacauan korban. Dan saat ini, mereka semua berdesakan di aula utama. Semua wilayah di sekitar mereka telah jatuh sepenuhnya ke tangan musuh. Ling Tianzi tidak menjawab. Wajahnya yang gelap saat ini sudah cukup untuk mengungkapkan semua yang dirasakannya. Hari ini mungkin akan menjadi hari ketika Sekte Roh Surga musnah. Namun, selama mereka masih memiliki beberapa warisan yang tersisa di luar, semangat Sekte Roh Surga tidak akan pernah hilang. Ling Tianzi melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada para pengikutnya untuk pergi. Dia kemudian berdiri di tepi penghalang dan melihat monster-monster ini. Kalian ini ras macam apa? Mengapa kalian menyerang Sekte Roh Surga? Jangkrik, makhluk-makhluk ras serangga ini tidak menjawab. Namun, antena mereka melambai-lambai, mengeluarkan suara yang sangat menakutkan. Pada saat ini, makhluk-makhluk ras serangga yang memonopoli area di sekitar Sekte Roh Surga memberi jalan dan pemimpin ras serangga yang merobek anggota tubuh Ling Tianzi muncul di celah-celah. Meskipun tubuh makhluk ras serangga ini tidak terlalu besar, dia cukup tinggi, dengan 8 antena menggeliat di udara di atasnya. Wajah itu dipenuhi dengan 8 mata hijau zaitun yang memancarkan kilatan buas. Kriket, ras roh, sudah puluhan ribu tahun sejak terakhir kali aku mencicipinya. Leluhur serangga berbicara dalam bahasa manusia. Namun, suaranya sangat dingin dan sedingin es, memancarkan aura yang dingin. Aroma ras roh saja sudah membuat leluhurmu di sini mengenangnya. Dahulu kala, ada juga makhluk ras roh yang tidak tahu apa yang baik untuknya, dan ingin datang dan membunuh leluhur seranggamu. Akhirnya, dia dimangsa oleh leluhur seranggamu di sini. Oh, leluhurmu di sini masih ingat nama makhluk ras roh itu. Kalau tidak salah, dia disebut Kaisar Raja Roh. Kriket, makhluk ras roh itu jauh lebih kuat daripada kalian semua di sini. Saat Ling Tianzi mendengar kata-kata ini, wajahnya membeku saat dia mengeluarkan ekspresi ngeri dan tidak percaya. Pada saat ini, leluhur serangga berbicara sekali lagi, oh, benar. Garis keturunanmu sangat mirip dengan Kaisar Raja Roh itu. Aku rasa Kaisar Raja Roh itu pasti leluhurmu, ya. Benar sekali, dia pasti leluhurmu. Tapi, sayang sekali, kau bahkan tidak memiliki setengah dari apa yang dimiliki leluhurmu dalam hal kekuatan. Tiba-tiba, tubuh leluhur serangga mulai berubah dan bertransformasi. Kulit luar yang buruk rupa itu dibuang, dan keluarlah seorang pria parubaya dengan pria parubaya yang tampak berwibawa. Leluhur, ketika Ling Tianzi melihat pria parubaya ini, dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri. Tapi, wajahnya tiba-tiba berubah. Tunggu, ini tidak benar. Ini bukan leluhurnya. Kriket, leluhurmu di sini telah melahap makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Segala sesuatu milik mereka selalu terekam dalam ingatanku. Pria parubaya itu tertawa sinis, lalu berubah sekali lagi untuk kembali ke tubuh mengerikan dari sebelumnya. Ras serangga adalah ras yang paling mengerikan di dunia tak terbatas. Karena itu, dunia suci kuno menyegel mereka dan mencegah mereka naik. Karena sifat karnivora ras serangga, mereka tidak lagi puas dengan dunia bawah mereka sendiri. Setelah melakukan perjalanan melalui dunia tak terbatas, mereka telah membasmi ras dan spesies yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang setelah penghalang terbuka, ras serangga akhirnya naik ke dunia suci kuno dengan sikap gigih, bertekad melahap ribuan ras. Ini adalah fakta antara ras kuno dan ras serangga. Dunia tak terbatas telah terbuka berkali-kali, dan seperti ini, ras serangga telah naik sebanyak yang sama. Bagi ribuan ras di luar sana, kehendak surga dari dunia suci kuno bukanlah satu-satunya hal yang perlu mereka lawan. Mereka perlu berurusan dengan ras serangga yang mengerikan itu juga. Kaisar Raja Roh adalah salah satu makhluk paling kuat selama pembukaan dunia tak terbatas sebelumnya. Namun, ia juga jatuh ke tangan leluhur serangga. Makhluk hidup dari ras roh, menyerahlah dan menyerahlah sekarang. Apakah kalian benar-benar berpikir bahwa penghalang ini mampu membuat kalian tetap aman di dalam? Itu tidak diragukan lagi adalah mimpi yang bodoh. Menggunakan peraba yang sangat tajam, leluhur serangga mengetuk penghalang dengan lembut. Berderit, seketika, penghalang itu hancur berantakan dan menampakkan sekte roh surga sepenuhnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Ketika Ling Tianzi melihat semuanya,
hatinya jatuh seolah-olah dia tidak dapat mempercayai semuanya saat ini. Bab 866, Ciki memakan cacing. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Jangkrik. Seketika, semua makhluk ras serangga yang sangat besar itu mengeluarkan suara menyeramkan yang menyeramkan. Para pengikut sekte roh surga melihat makhluk hidup yang mengerikan di sekitar mereka dan mulai menggigil. Mereka ketakutan sekarang. Mereka yang telah naik dari dunia bawah memiliki kondisi mental yang jauh lebih kuat daripada yang lain. Namun, ketika mereka melihat situasi di hadapan mereka, bahkan mereka tidak bisa menahan rasa gugup. Ras serangga yang menakutkan itu menatap ras roh seolah-olah mereka sedang melihat mangsa. Air liur yang lengket mulai menetes keluar dari sisi mulut mereka. Ling Tianzi langsung berdiri tegak dan melindungi para pengikutnya di belakangnya. Ras serangga, ras serangga. Dia menundukkan kepalanya sebelum tertawa terbahak-bahak. Semua pengikut sekte roh surga, dengarkan perintahku. Hari ini, kita akan bertarung habis-habisan dengan ras serangga ini. Ya, sementara para murid ini merasa takut, mereka membusungkan dada dan tidak menunjukkan rasa takut pada saat ini. Jangkrik, sekelompok makhluk hidup seperti semut. Hari ini, aku akan melahap kalian semua dan mengenang betapa lezatnya makhluk-makhluk dari ras roh. Leluhur serangga melangkah maju. Di matanya, makhluk-makhluk dari ras roh ini tidak lebih dari semut, makanan lezat yang menunggunya untuk mengisi perutnya. TSSSSK. Seketika, leluhur serangga membuka mulut raksasanya. Tubuhnya yang awalnya tidak terlalu besar mulai mengembang saat cairan hijau yang tidak dikenal mengalir keluar dari mulutnya. Antena keluar dari tubuhnya satu demi satu, menari-nari di langit. Dalam sekejap mata, leluhur serangga yang beberapa kali lebih besar dari yang sebelumnya muncul. Di dalam mulutnya yang menakutkan itu, sederet gigi tajam berjejer di dalamnya, seolah-olah apapun, tidak peduli apapun itu, pasti akan dikunyah menjadi potongan-potongan kecil saat dimasukkan ke dalam mulut itu. URGH. Ketika para murid sekte roh surga melihat tubuh mengerikan itu, mereka terhuyung mundur karena mata mereka bersinar dengan ketakutan yang tak berujung. Beberapa murid begitu takut sehingga tangan dan kaki mereka kehilangan semua kekuatan, dan mereka bahkan tidak bisa lagi memegang senjata di tangan mereka dengan mantap. Bahkan ada beberapa yang jatuh ke tanah dengan tubuh lumpuh, dengan ekspresi ketakutan yang luar biasa. Menghadapi monster yang menakutkan ini, mereka benar-benar takut sekarang. Ini bahkan lebih menakutkan daripada menghadapi ras kuno. Meskipun ras kuno itu jelek, mereka sama sekali tidak seburuk makhluk-makhluk mengerikan ini. Dan bukan hanya makhluk-makhluk ras serangga ini jelek, mereka juga buas. Masing-masing dari mereka, seperti iblis. Grandmaster, tepat pada saat ini, suara Ling Wei terdengar dari kejauhan. Saat Ling Tianzi mendengar ini, wajahnya berubah, cepat dan pergi. Dia mulai panik sekarang. Bukankah dia sudah menyuruh mereka pergi? Mengapa mereka memilih untuk kembali sekarang? Ling Tianzi berteriak sekeras-kerasnya. Kriket, sekelompok makhluk ras roh lagi. Karena kalian di sini, jangan pergi. Leluhur serangga melihat makhluk-makhluk ras roh ini dan tertawa sinis. Dia melambaikan antena di tubuhnya saat mereka berubah menjadi garis-garis cahaya hitam yang merembes ke dalam kehampaan, menyerang ke arah Ling Wei dan yang lainnya. Ketika Ling Tianzi melihat ini, mereka merasakan jantung mereka menjadi gugup. Tetapi pada saat ini, tidak ada yang bisa mereka lakukan juga. Mungkinkah ini ras serangga? Lin Fan, yang dibawa oleh Ling Wei dan yang lainnya, merasakan serangkaian gambar melayang ke dalam ingatannya saat ia melihat monster-monster ini. Kembali dalam catatan Sekte Awan, ia telah melihat beberapa perkenalan yang relevan tentang orang-orang ini. Ras serangga juga merupakan ras di antara ribuan ras. Namun, mereka adalah yang paling buas dari semuanya. Mereka akan melahap ras lain sebelum mentransfer genetika mereka ke tubuh mereka sendiri. Setiap kali dunia tak terbatas terbuka, ras serangga akan memimpin serangan dan merobek penghalang dunia serangga untuk datang dan melahap makhluk lain. Mereka dapat dianggap sebagai petarung tangguh dari ras kuno. Namun, ras serangga tidak akan melayani ras kuno. Atau lebih tepatnya, akan lebih akurat untuk mengatakan bahwa kedua ras hanya memanfaatkan satu sama lain. Ras yang menarik. Nanti, aku harus membedahnya dan menelitinya dengan baik. Ketika Lin Fan melihat ras serangga, pikirannya yang ingin tahu dan ingin tahu itu langsung bekerja. Sekarang,
Masalah tentang membedah ribuan ras adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan Lin Fan. Namun, ketika dia melihat makhluk-makhluk ras serangga ini, dia merasa hatinya dipenuhi dengan kegembiraan yang tak berujung. Apa saja serangga besar ini? Kamu memanggangnya atau membedahnya? Duh! Serangga besar, kakak, ada serangga besar. Ciki, yang berdiri di bahu Lin Fan, matanya bersinar dengan sinar yang tak berujung saat dia melihat makhluk-makhluk ras serangga ini. Seolah-olah dia sangat bersemangat, dan tepat pada saat ini, cahaya hitam tiba. Di dalam cahaya hitam itu ada antena leluhur serangga. Menyerang saat kita bertemu. Mereka cukup ganas, bukan? Lin Fan tersenyum tenang. Membuka telapak tangannya, dia langsung mendorong. Bam, bam, ARGH. Leluhur serangga tiba-tiba berteriak saat antenanya patah, menyebabkan cairan hijau itu menyembur ke dunia dengan marah. Siapa di sana? Wajah leluhur serangga menegang dan tampak sangat serius. Dia tidak menyangka akan ada makhluk hidup yang bisa sekuat ini. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Awalnya, Ling Tianzi mengira bahwa murid-muridnya akan segera dibunuh oleh leluhur serangga. Tidak disangka akan ada seseorang di sana yang cukup kuat untuk dapat menahan serangan leluhur serangga. Kakak tua, aku tidak tahan lagi. Serangga besar, semuanya serangga besar. Tiba-tiba, Ciki melompat turun dari bahu Lin Fan. CUCK. Dengan teriakan melengking, tubuh Ciki meledak dengan cahaya yang tak tertandingi yang menyinari dunia. Pada saat yang sama, tubuh Ciki mengalami transformasi besar secara tiba-tiba. Kakako, beberapa ekor berwarna bangkit dengan marah. Pada saat ini, tubuh Ciki mulai mengembang dengan cepat juga, tumbuh menjadi ukuran yang lebih besar dari makhluk ras serangga itu. Pada saat cahaya itu menghilang, Ciki raksasa telah muncul di hadapan Lin Fan. Cakar ayamnya yang besar dan tebal itu berdiri di tanah seperti pilar yang menusuk surga. Kepala ayamnya itu dimiringkan tinggi, menghadap ke udara dengan paruhnya yang tajam. Mahkota di atas kepalanya bahkan lebih flamboyan sekarang. CUCK. Ciki marah sekarang. Matanya yang awalnya cerah dipenuhi dengan tatapan gila di dalamnya. Astaga, ini adalah situasi berdarah ayam memakan cacing. Ketika Lin Fan melihat penampilan Ciki sekarang, dia juga tercengang. Dia tidak menyangka kejadian seperti itu akan terjadi. Dengan kakinya, Ciki menginjak makhluk dari ras serangga. Setelah itu, dia menggunakan paruhnya yang tajam dan mematuk seperti tukang dorong, menusuk ke atas dan ke bawah tanpa henti. Dalam sekejap mata, ras serangga yang tampaknya tangguh itu berubah menjadi berantakan begitu saja. Ciki mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan menelan makhluk ras serangga itu ke dalam perutnya seketika. Enak, enak. Pada saat ini, Ciki menunjukkan ekspresi sangat senang. Ketika leluhur serangga melihat ini, dia mengeluarkan raungan marah. Pada saat yang sama, ada ekspresi heran di wajahnya. Musuh alami ras serangga. Bagaimana ini bisa? Bagi leluhur serangga, ras serangga seharusnya menjadi eksistensi tertinggi yang tak tertandingi di dunia tak terbatas, yang dimaksudkan untuk berdiri di atas semua ras lain di luar sana. Tetapi pada saat ini, leluhur serangga terkejut menemukan bahwa mereka memiliki predator alami. Di bawah kaki Ciki, beberapa makhluk ras serangga kehilangan aura mengesankan yang mereka miliki sebelumnya. Mereka kemudian mulai mundur dengan cepat seolah-olah mereka sangat takut. Adapun masa sekte roh surga, mereka benar-benar tercengang oleh pemandangan di hadapan mereka saat ini. Untuk berpikir bahwa makhluk ras serangga yang sangat mengerikan ini benar-benar akan menjadi begitu rapuh di hadapan binatang yang tampak aneh seperti itu. Satu patuk, satu pembunuhan. Mereka sama sekali tidak memiliki cara untuk melawan sama sekali. Bab 867, itulah bumi. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Bahkan jika beberapa makhluk ras serangga mencoba membalikkan diri mereka ke tubuh Ciki, mereka akan mendapati diri mereka terpanggang hingga garing saat api langsung menyembur dari tubuh Ciki. Tirani, sungguh sangat tiran. Menggunakan cakarnya, dia menjepit makhluk ras serangga sementara dia menggunakan paruhnya untuk menelan makhluk ras serangga lainnya. Semua orang dari sekte roh surga yang menyaksikan ini merasakan hati mereka menggigil karenanya. Sungguh binatang buas, dia terlalu tiran. Namun, tidak ada satupun dari masa ini yang tahu seperti apa binatang Ciki. Mencari kematian. Pada saat ini, leluhur serangga hanya bisa melihat sesama makhluk rasnya diganggu oleh binatang yang tampak sangat jelek.
Tentu saja tidak mungkin dia bisa menahan ini sama sekali. Tak terhitung, banyaknya antena meledak ke langit. Antena raksasa hitam legam ini sungguh sangat menakutkan. Mereka bahkan dapat memutarbalikkan ruang dan waktu, apalagi Ciki. Melawan semua cacing kecil lainnya, tentu saja tidak ada masalah bagi Ciki. Namun, jika dia harus berhadapan dengan leluhur serangga tingkat surgawi ilahi 10, Dewa Abadi, perbedaannya akan benar-benar terlalu besar baginya saat ini. Tubuh Lin Fan berkelebat saat pedang kehendak melesat ke langit. Kilatan terang melesat keluar saat pedang kehendak mengiris kekosongan. Sama seperti kertas, antena yang sangat kuat ini teriris dalam sekejap mata. Bersamaan dengan itu, gelombang cairan hijau lainnya menyembur keluar melintasi langit. Teriakan tragis terdengar dari mulut leluhur serangga. Kuat sekali. Ketika Ling Tianzi melihat semua yang ada di hadapannya, hatinya bergetar. Dia kemudian berbalik untuk melihat Ling Wei, bertanya-tanya dari mana muridnya berhasil mengundang makhluk yang kuat ini. Namun, Ling Tianzi tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya apakah ini berarti akan ada perubahan dalam situasi hari ini. Grandmaster, memanfaatkan jeda singkat ini, Ling Wei datang ke sisi Grandmaster. Ratusan makhluk ras roh itu juga bergabung dengan kerumunan murid. Ketika mereka mendengar kabar tentang saudara-saudara mereka di sekte yang tewas di tangan ras serangga ini, semua orang merasa terhanyut dalam emosi di hati mereka. Wu Wei, orang ini adalah... Ling Tianzi menatap Lin Fan, yang sedang bertarung melawan ras serangga, dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan ragu. Grandmaster, itu adalah Raja Manusia. Ling Wei kemudian mulai menjelaskan semua yang terjadi pada ras hiu kolosal agar Grandmaster dapat mendengarnya. Setelah mendengar semuanya, wajah Ling Tianzi tercengang, jelas tidak percaya. Memusnahkan seluruh ras hiu kolosal. Bagaimana mungkin? Ras hiu kolosal adalah salah satu dari 10 ras binatang kuno teratas, yang memiliki kekuatan yang sangat tangguh. Leluhur hiu itu bahkan lebih saleh daripada yang lainnya. Dia jelas bukan seseorang yang bisa dihadapi oleh orang biasa. Ketika para murid di sekitarnya mendengar pengalaman yang disampaikan oleh Ling Wei, mereka juga terkejut. Mereka tidak percaya bahwa selain dari dalam ras kuno, akan ada makhluk kuat lain setingkat ini. Siapa sebenarnya kamu? Pada saat ini, leluhur serangga menatap Lin Fan dengan waspada. Tatapannya yang waspada juga bercampur dengan ekspresi marah. Bagi leluhur serangga, ini adalah orang terkutuk yang berani memotong antenanya 2 kali. Namun, hanya 2 kali ini saja sudah cukup bagi leluhur serangga untuk mengetahui bahwa kekuatan makhluk hidup di hadapannya ini jauh dari sederhana. Ras serangga, katakanlah, ini memang ras yang sangat aneh. Kalian benar-benar sangat mengerikan. Lin Fan mengamatinya dari atas ke bawah sebelum mengeluarkan ekspresi bingung, kenapa kalian lebih mirip kelabang? Kelabang yang dibicarakan Lin Fan ini adalah sejenis serangga yang ada di kehidupan sebelumnya. Dan leluhur serangga ini terlihat sangat mirip dengan itu. Beraninya kau menghina ras serangga yang sangat hebat. Saat leluhur serangga mendengar ini, dia meledak dan antenanya mulai berayun dengan marah, seolah-olah mereka siap untuk membanting Lin Fan sampai mati. Dunia Xuan Huang, Raja Manusia Sialan. Hei, serangga kelabang, ingat nama yang mulia. Jangan sampai tidak tahu siapa yang akan membedahmu. Lin Fan terkekeh. Sekarang, pembedahan adalah sesuatu yang membutuhkan pengetahuan yang mendalam, dan bukan untuk orang biasa. Ras manusia, jangkrik, ras manusia akan segera punah. Leluhurmu di sini adalah Raja Ras Serangga. Aku tidak akan pernah mati atau dihancurkan. Leluhur serangga itu berteriak sebelum tertawa terbahak-bahak tanpa henti dengan nada dingin seolah-olah dia baru saja mengingat sesuatu. Serangga bau, apa yang kau tertawakan? Tanya Lin Fan. Diam. Leluhurmu bukanlah serangga bau, kau manusia kecil yang lemah. Kau pasti akan membayar harga yang mahal untuk ini. Leluhur serangga itu melambaikan tangan dan menari-nari dengan antena yang tak terhitung jumlahnya itu, mengirimkan hawa dingin ke tulang belakang seseorang. Serangga bau, yang mulia bertanya padamu. Apa yang kau tertawakan? Entah dari mana, kapak abadi telah muncul di tangan Lin Fan. Pergilah ke neraka untuk nenek moyangmu. Tiba-tiba, leluhur serangga itu berubah menjadi seberkas cahaya panjang yang melesat ke arah Lin Fan. Hehe, serangga dengan 100 kaki, biarkan yang mulia mencukurmu menjadi tongkat yang bersih. Lin Fan tertawa terbahak-bahak saat dia mengayunkan kapak abadi. Seberkas cahaya panjang merobek udara, mengiris dan menghancurkan semua yang ada di
Jalurnya, setiap kali setiap antena leluhur serangga bergerak, kekosongan itu akan seperti kertas putih yang teriris. Pada saat ini, ada banyak air mata yang muncul di kekosongan, semuanya disebabkan oleh gerakan antena leluhur serangga. Arus kekosongan menjadi liar saat mereka menyerbu dunia. Jika makhluk kuat biasa yang terperangkap dalam arus kekosongan ini, mereka pasti sudah lama dicincang menjadi lumpur dan dibunuh. Tapi bagi Lin Fan, ini hanya seperti geli yang tidak sakit atau gatal. Dia sama sekali tidak merasakan apapun. Bunyi keras, seberkas cahaya panjang itu meledak saat ratapan tragis terdengar di seluruh dunia. Serangga bau, kamu terlalu lemah di mata yang mulia. Pria lajang dan kapak ini meluncur pelan melintasi kehampaan untuk menciptakan dampak yang mengguncang bumi. Tiba-tiba, leluhur serangga menemukan bahwa semua antenanya telah terputus. Tubuhnya benar-benar seperti batang kayu sekarang yang berguling-guling di tanah. Sial, sial, leluhur serangga meledak dalam kemarahan. Area tempat antenanya terputus mengeluarkan cairan hijau tanpa henti. Bagaimana itu? Meskipun Lin Fan adalah makhluk surgawi tingkat 10 yang belum memperoleh kursi dewa abadi, kekuatannya sudah sangat memuakkan. Meskipun leluhur serangga mungkin tangguh, dibandingkan dengan Lin Fan, dia terlalu lemah. Jauh, terlalu lemah. Dan sekarang di seluruh dunia ini, mungkin ada makhluk kuat yang bisa membunuh Lin Fan. Siapa yang tahu pasti, tetapi, makhluk kuat yang tidak bisa dibunuh oleh Lin Fan hampir tidak ada. Bahkan jika itu adalah makhluk tertinggi dari ras kuno, jadi apa? Jika sampai pada pertarungan hidup dan mati, Lin Fan setidaknya memiliki keyakinan 70% bahwa ia dapat membunuh makhluk tertinggi sendirian. Dan, jika ia menggunakan Ancient One dan yang lainnya, tingkat keyakinan itu akan meningkat hingga 100%. Adapun leluhur serangga ini, ia hanyalah seekor semut di mata Lin Fan. Sangat kuat. Pada saat ini, masa dari Sekte Roh Surga benar-benar bingung. Mereka tidak menyangka bahwa semuanya akan menjadi seperti ini. Leluhur serangga yang sangat tangguh di mata mereka bahkan tidak dapat menerima satu pukulan pun dari Raja Manusia sialan itu. Dan bagi makhluk-makhluk lain dari ras serangga, mereka baru saja sekarat dengan sangat menyedihkan di bawah kaki binatang buas yang sangat buas itu. Daging mereka berserakan di mana-mana. Tak satu pun dari mereka mati dengan tubuh yang utuh. Enak, enak, seolah-olah Ciki sedang kerasukan saat ini. Saat dia melihat makhluk-makhluk ras serangga ini, dia dipenuhi dengan kecakapan bertarung yang tak ada habisnya. Hanya ada satu pikiran di benaknya saat ini. Makan, 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 Raja Manusia sialan. Kau manusia terkutuk, nenek moyangmu akan membuat seluruh ras manusia menghilang dari keberadaan dunia yang tak terbatas. Leluhur serangga itu melolong sebelum mengeluarkan suara aneh. Wei, aku khawatir aku harus mengecewakanmu. Dunia Xuan Huang sudah berada di bawah perlindungan yang mulia. Metode apa lagi yang dimiliki serangga bau sepertimu? Lin Fan terkekeh. Kriket, manusia, dunia Xuanhuang bukan satu-satunya tempat yang ada manusia. Leluhur serangga itu berteriak sekuat tenaga. Dia kemudian membuka mulutnya yang besar saat jejak kesadarannya melesat keluar. Tiba-tiba, sebuah gambar ilusi muncul. Ketika Lin Fan melihatnya, dia mengerutkan kening. Serangkaian meteor melesat turun di alam semesta yang tak berujung dengan kecepatan yang luar biasa, menyeret ekor api yang panjang di belakangnya. Dan target meteor-meteor ini adalah dunia biru yang jernih. Boom! Gambar itu berubah dalam sekejap. Di dalam meteor-meteor itu, makhluk-makhluk ras serangga yang tak terhitung jumlahnya dihidupkan kembali dan mulai meniup sinyal bagi yang lain untuk mulai melahap makhluk hidup saat mereka berperang di dunia biru yang jernih itu. Bumi, Lin Fan membeku. Bukankah itu kampung halamannya? Sialan, alis Lin Fan berkerut saat aura seluruh tubuhnya meledak dalam gelombang yang luar biasa. Dia kemudian menunjuk dengan satu jari. SHING. Tubuh leluhur serangga teriris bersih menjadi dua. Kriket, bab 868, kembali ke tempat dimulainya. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Leluhur serangga yang tubuhnya teriris bersih menjadi dua belum mati saat ini. Dua bagian tubuhnya yang sangat besar menggeliat dalam kehampaan. Manusia terkutuk, sialan, leluhur serangga tidak menyangka bahwa dia akan teriris menjadi dua oleh manusia ini hanya dengan satu jari. Melihat itu, hatinya dipenuhi dengan ketakutan yang tak berujung. Manusia,
Lihat dan lihat bagaimana manusia seperti semut ini akan ditaklukan oleh ras serangga. Ketika Lin Fan melihat semua struktur yang familiar dalam gambar itu, hatinya menegang. Selama ini, Lin Fan mengira bahwa dia hidup dalam dimensi paralel atau semacamnya. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa bumi hanyalah salah satu dunia di dunia tak terbatas. Turunnya ras serangga telah menyebabkan semua tatanan damai itu runtuh total. Dalam menghadapi kekuatan yang menindas dari ras serangga ini, semua pasukan hancur seketika. Bahkan jika itu adalah senjata nuklir, itu hanya akan sama saja dengan menggaruk punggung makhluk-makhluk ras serangga ini. Kota-kota yang tak terhitung jumlahnya gagal dalam pertahanan mereka, dan manusia yang tak terhitung jumlahnya dilahap. Serangga baut terkutuk. Pada saat ini, Lin Fan benar-benar tidak tahu apakah harus gelisah atau marah. Bam! Dengan satu hentakan, Lin Fan langsung menghancurkan kepala leluhur serangga. Tiba-tiba, kristal serangga berwarna berbentuk belah ketupat melayang lembut di kehampaan. Kristal serangga ini mengandung semua kekuatan leluhur serangga. Itu setara dengan ramuan universal dari ras lain. Manusia, beraninya kau melakukan tindakan seperti itu pada nenek moyangmu. Kau akan mati dengan kematian yang mengerikan. Dari dalam kristal, lolongan gila leluhur serangga terdengar. Katakan padaku, apa yang terjadi pada planet biru jernih itu pada akhirnya? Lin Fan meraih kristal pelangi dan bertanya dengan kasar. Leluhur serangga tertawa terbahak-bahak. Apa yang terjadi? Mereka pasti telah dimangsa oleh ras serangga yang mulia. Berderit, Lin Fan menggunakan sedikit kekuatan dan kristal serangga leluhur serangga mengembangkan retakan yang tak berujung seolah-olah bisa hancur kapan saja. Tidak, berhenti. Tolong berhenti. Nenek moyangmu adalah nenek moyang ras serangga. Kau tidak boleh melakukan itu. Leluhur serangga berteriak. Dia sangat takut sehingga dia hampir kencing di mana-mana sekarang. Dia tidak menyangka kekuatan manusia ini akan sekuat ini. Kristal serangga miliknya adalah eksistensi terkuat di seluruh alam semesta. Namun, dengan sekali tekanan lembut, kristal serangga miliknya tampak seolah-olah bisa hancur kapan saja. Hal ini membuat leluhur serangga panik dari lubuk hatinya. Mencari kematian. Awalnya, aku ingin mempermainkanmu sebentar. Namun sekarang, kau telah benar-benar membuat Yang Mulia marah. Kau bisa pergi ke neraka kalau begitu. Lin Fan membentak. Katakan padaku, bagaimana aku bisa sampai ke tempat itu? Lin Fan bertanya dengan tegas sekali lagi. Lepaskan leluhurmu dan leluhurmu akan memberitahumu. Leluhur serangga bukanlah orang bodoh. Dia bisa merasakan bahwa hati manusia ini jelas goyah. Dan alasan goyah ini justru karena Lin Fan khawatir tentang planet biru jernih itu. Kau tidak punya hak untuk tawar-menawar dengan Yang Mulia. Lin Fan menjawab dengan nada dingin. Dia kemudian menggunakan lebih banyak kekuatan, dan kristal itu langsung mulai retak lebih jauh. Tidak, kau tidak bisa melakukan itu. Kalau tidak, kau tidak akan pernah bisa menemukan cara untuk sampai ke sana. Leluhur serangga dapat dengan jelas merasakan niat membunuh yang terpancar dari manusia ini. Dengan itu, hatinya merasakan rasa takut yang melonjak. Dia dapat merasakan bahwa manusia ini praktis akan membunuhnya kapan saja sekarang. Cahaya pemurnian Buddha Agung. Lin Fan meraung. Seketika, seluruh dunia diselimuti cahaya Buddha saat Buddha pemurni yang tak terhitung jumlahnya muncul sambil melantunkan sutra. Mereka melilit kristal serangga leluhur serangga saat kekuatan pemurnian meresap ke dalam celah-celah. Memurnikan. Cahaya pemurnian Buddha Agung adalah keterampilan mistik yang menantang surga yang telah hilang oleh ras Buddha sejak lama. Dan sekarang kekuatan Lin Fan bahkan lebih hebat dari sebelumnya, memurnikan leluhur serangga biasa adalah sesuatu yang dapat dia lakukan dengan mudah. Manusia, kamu ingin memurnikan nenek moyangmu. Ibu serangga, selamatkan aku. Ibu serangga, selamatkan aku. Leluhur serangga mengirimkan serangkaian aliran kesadaran satu demi satu. Namun saat kesadaran itu dikirim, aliran itu dicegat oleh Lin Fan, mencoba mengirimkan sinyal bahaya melalui kesadaranmu di hadapan Yang Mulia. Kau pasti sedang bermimpi. Ding, pemurnian berhasil. Katakan padaku, bagaimana aku bisa ke sana? Lin Fan bertanya sekali lagi. Tuan, ini adalah serangga dewa dimensi. Dia bisa membawamu ke sana. Pada saat ini, serangga dewa dimensi yang sangat kurus dan panjang yang tampak seperti cacing tanah terbang keluar dari kristal serangga.
Dengan itu, jumlah kekuatan dimensi yang tak terbatas menyelimuti seluruh area. Lin Fan menatap serangga dewa dimensi dan mengerutkan alisnya. Serangga dewa dimensi ini adalah jenis khusus dewa serangga dalam ras serangga. Meskipun tidak memiliki banyak kekuatan pribadi, ia memiliki bakat bawaan khusus yang sangat kuat dan dapat menembus segala jenis penghalang antara dimensi yang berbeda. Tuan, leluhur serangga yang sekarang telah dimurnikan menatap Lin Fan dengan wajah pengabdian, berharap dipuji oleh Lin Fan atas karyanya. Retak, Lin Fan tertawa dingin dan kristal serangga hancur seketika. Saat pecahan kristal yang pecah melayang di langit, sejumlah besar spirit ki meledak keluar. Lin Fan membuka mulutnya lebar-lebar dan menghisap semua spirit ki. Ding, selamat telah membunuh leluhur serangga. Ding, poin pengalaman plus. Ding, selamat telah memperoleh peta dunia tak terbatas. Pada saat ini, altar pengorbanan orang suci kuno mulai bergetar hebat. Serangga dewa dimensi yang mengambang di kehampaan tampak seolah-olah ditarik oleh suatu kekuatan yang tidak diketahui saat ia mulai tertarik ke arah altar pengorbanan orang suci kuno. Ding, menemukan serangga dewa dimensi dan peta dunia tak terbatas. Dapat menyatu dengan altar pengorbanan orang suci kuno. Lin Fan tidak menyangka akan terjadi transformasi seperti itu. Membentangkan kedua tangannya lebar-lebar seolah-olah sedang meraih seekor ayam kecil, ia menjepit serangga dewa dimensi. Menyadari adanya bahaya, serangga dewa dimensi ingin menggali ke dalam kehampaan untuk melarikan diri. Namun di tangan Lin Fan, tidak mungkin ia bisa melarikan diri. Kemarilah. Tanpa ragu, Lin Fan menyatukan serangga dewa dimensi dengan altar pengorbanan orang suci kuno. Pada saat yang sama, peta dunia tak terbatas juga ditambahkan. Tiba-tiba, seluruh dunia bersinar dengan cahaya terang saat sesuatu yang besar terjadi pada altar pengorbanan orang suci kuno. Di dalam dunia dalam, fungsi altar pengorbanan orang suci kuno mengalami perubahan besar. Altar itu tiba-tiba dapat mendeteksi dunia manapun di antara dunia tak terbatas. Pada saat yang sama, Lin Fan dapat langsung membakar pil Seng Yang untuk melewati penghalang dan mencapai dunia manapun di luar sana. Kriket, bagi makhluk ras serangga, kematian leluhur serangga memiliki dampak yang besar. Tanpa pemimpin, semua serangga ini sekarang linglung. Memanfaatkan kesempatan ini, Ciki mengamuk dan mematuk juga. Dalam sekejap mata, semua makhluk ras serangga semuanya mati. Sangat kuat. Ketika para murid Sekte Roh Surga melihat ini, mereka benar-benar tercengang. Di mata mereka, Raja Manusia Bajingan ini terlalu kuat. Tidak disangka leluhur serangga yang sangat perkasa itu akan mati begitu saja. Dan binatang yang tampak aneh itu juga sangat ganas. Dibandingkan dengan ras serangga, perbedaannya benar-benar setara dengan surga. Kukuk-kukuk. Pada saat ini, Ciki merasa seolah-olah dia hampir tidak bisa makan lagi. Terlalu kenyang. Dia terlalu kenyang sekarang. Namun di mata Ciki, makhluk ras serangga ini benar-benar lesat. Setelah memakannya, ada juga tanda-tanda kekuatannya meroket ke surga. Saat ini, perhatian Lin Fan sepenuhnya terbenam dalam altar pengorbanan Xian kuno itu saat dia mulai mencari koordinat bumi. Raja, Ling Tianzi berjalan diam-diam ingin mengucapkan terima kasih kepada Lin Fan dengan benar. Bagaimanapun, pihak lain adalah seseorang yang baru saja menyelamatkan seluruh sekte mereka. Jika bukan karena Raja Manusia Sialan ini, Sekte Roh Surga mungkin telah musnah seluruhnya. Namun saat ini, Lin Fan sama sekali tidak punya suasana hati maupun waktu untuk diganggu dengan semua ini. Dia berdiri di sana dengan diam tanpa berbicara sama sekali. Ling Tianzi melihat bagaimana Raja Manusia Sialan itu tidak mengatakan apa-apa dan memutuskan untuk tidak bertanya lebih jauh. Dia juga berdiri di sana untuk waktu yang lama. Menurut pendapatnya, Raja itu pasti sedang memikirkan sesuatu. Tiba-tiba, Lin Fan menemukan koordinat terakhir yang diinginkannya. Ciki, saatnya pergi. Kukuk, Ciki menelan makhluk ras serangga terakhir dan terbang ke arah Lin Fan. Lin Fan melambaikan tangannya. Tanpa membuang waktu, dia menggunakan altar pengorbanan orang suci kuno untuk melintasi dunia menuju bumi bab 869, Kota Cahaya Bintang. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Pada saat ini, semua orang dari Sekte Roh Surga tercengang. Dia pergi begitu saja, tanpa mengatakan sepatah kata pun. Bukankah itu terlalu langsung? Ling Tianzi ingin mengatakan sesuatu. Tetapi pada saat ini, dia hanya bisa menyimpannya di dalam hatinya. Dia bahkan tidak mendapat kesempatan untuk mengatakannya. Batuk,
Batuk. Ling Tianzi batuk sedikit sebelum berbalik dan memasang wajah yang sangat serius dan datar. Lihat dan pelajari. Itu adalah makhluk yang benar-benar kuat, pahlawan sejati. Dia telah melakukan kebaikan yang setara dengan surga bagi sekte roh surga dan dia tidak membicarakannya bahkan untuk sesaat. Inilah artinya tidak meninggalkan namamu setelah melakukan perbuatan baik. Namun, kami dari sekte roh surga tidak akan menjadi orang yang tidak tahu terima kasih. Rahmat yang diberikan kepada kami oleh Raja Manusia Bajingan itu akan menjadi sesuatu yang akan kami ukir dalam hati kami. Lain kali, ketika salah satu dari kalian keluar, tidak peduli siapa yang menabrak Raja, kalian semua harus membungkuk dan sangat hormat. Ya, Grandmaster, semua murid yang tersisa yang masih hidup bersorak. Mereka baru saja melewati pintu kematian. Itu sangat menakutkan. Bumi. Ini adalah tempat yang sangat terpencil sehingga telah berubah menjadi gurun. Di atas pasir kuning itu, mayat-mayat tergeletak di sana satu demi satu. Mereka sudah lama mengering oleh hembusan angin yang mengamuk, dan terkubur dalam di bawah tanah. Sing, kekosongan beriak saat air mata muncul. Duo pria dan ayam, muncul di dunia ini. Astaga, akhirnya aku di sini. Tidak kusangka penghalang ke bumi akan sekuat ini. Untungnya, Yang Mulia adalah orang yang sangat hebat yang mampu menghancurkan penghalang itu. Meskipun Lin Fan sedikit emosional tentang kembali ke bumi, dia tidak memiliki banyak perasaan terhadap hal ini secara keseluruhan. Hanya saja situasi di hadapannya tampak agak aneh. Bumi dulunya adalah tempat yang begitu indah di masa lalu. Tetapi mengapa sekarang tampak seperti neraka? Lin Fan mengirimkan kesadarannya ke seluruh bumi. Ada cukup banyak orang yang masih hidup. Namun, mereka terpisah jauh. Dan bukan hanya itu, ada penurunan jumlah yang signifikan. Dulu, ada sekitar 8 miliar orang. Tetapi sekarang, populasinya sekitar 4 miliar. Hampir setengah dari orang-orang telah meninggal. Sangat lemah. Lin Fan menemukan bahwa makhluk ras serangga yang telah menyerbu bumi sangat lemah dalam hal kekuatan. Yang terkuat di antara mereka hanyalah makhluk tingkat kultivasi penuh surgawi yang lebih tinggi, bukankah ini benar-benar pekerjaan yang sangat menyebalkan? Namun, ada sesuatu yang mengejutkan Lin Fan. Manusia yang tersisa pada dasarnya semuanya juga memiliki kultivasi. Dan, ada 30 manusia kuat di antara mereka, yang memiliki kultivasi tingkat kultivasi penuh surgawi yang lebih tinggi. Sisanya sangat lemah. Sangat lemah. Dorong. Tepat pada saat ini di tempat yang jauh, awan jamur muncul. Setelah itu, awan jamur lain melayang. Bam, bam, ledakan keras menggelegar ke dunia dan mengguncangnya. Dari kelihatannya, ledakan nuklir seharusnya telah dipicu. Kukuk, kakak tua, spirit ki di sini sangat tipis. Aku hampir tidak bisa bernapas lagi. Ciki menarik napas dalam-dalam, lalu batuk berulang kali. Ketika dia membuka paruhnya, dia meludahkan debu. Kakak tua, coba lihat, Cikimu hanya menarik napas satu kali dan masih ada begitu banyak debu. Tidak ada spirit ki sama sekali, Bung. Aku praktis hanya makan tanah. Ciki mengeluh. Baiklah, kenapa kau banyak omong kosong? Kalau aku membawamu ke Beijing dan membuatmu menghirup asap, bukankah kau akan mati karena tersedak? Lin Fan terkekeh. Saat ini, permukaan bumi pada dasarnya tertutup oleh pasir kuning. Semua habitat alami telah hancur sekarang. Namun, dari kedalaman yang tidak diketahui, Lin Fan merasa ada sesuatu yang aneh tentang bumi. Seolah-olah ada kekuatan misterius yang mengawasinya. Kalau bukan karena fakta bahwa kondisi kultivasi Lin Fan telah mencapai tingkat ini, dia mungkin tidak akan bisa merasakannya. Dulu, ketika dia melintasi penghalang bumi, Lin Fan tidak berpikir ada yang salah dengan itu. Namun di sisi lain, Ciki tampaknya didorong keluar oleh suatu kekuatan. Namun, setelah dia menempatkan Ciki di gudangnya, semuanya beres. Saatnya melihat dulu dan memeriksa apa yang terjadi di sini. Pada saat semuanya beres, aku akan memeriksa rahasia apa yang disimpan bumi. Memikirkan bahwa planet kecil seperti ini dapat membatasi masuknya makhluk-makhluk kuat juga. Ini sama sekali tidak masuk akal. PSHEW. Bagi Lin Fan, bumi terlalu kecil. Ia bahkan tidak butuh 1 menit pun untuk mengelilingi seluruh bumi. Sudah 5 tahun sejak ras serangga menyerbu bumi. Bagi manusia, ini adalah malapetaka yang tidak dapat mereka hadapi sama sekali. Ketika makhluk-makhluk ras serangga yang tak terhitung jumlahnya turun ke bumi,
manusia terkejut begitu tiba-tiba sehingga mereka tidak dapat bereaksi sama sekali. Pada saat manusia menyadari apa yang sedang terjadi dan bersiap untuk menghadapinya, bumi telah runtuh. Dan, pada saat inilah para dewa dan dewi dari legenda muncul. Mereka membawa kekuatan yang luar biasa saat mereka menjelajahi dunia, mengejar makhluk ras serangga ini. Dengan itu, mereka memberi manusia kesempatan. Dan, pada saat itu, dunia baru muncul. Di bawah organisasi makhluk-makhluk yang kuat ini, kota-kota dibangun satu demi satu. Akhirnya, sebuah aliansi terbentuk. Kota-kota ini adalah benteng penyerangan raksasa yang dapat bertahan melawan makhluk ras serangga. Pada saat yang sama, makhluk-makhluk yang kuat ini mewariskan metode kultivasi bagi semua orang untuk mulai belajar dan berkultivasi. Mereka menetapkan tingkatan untuk membedakan kekuatan orang lain. SSS, SS, S, A, B, C, D, E. Tingkatan ini disusun oleh para dewa dalam legenda dan seluruh dunia menganut kategori kekuatan ini. Yang terkuat di antara mereka adalah SSS. Ini adalah kasus bagi para dewa legenda, yang semuanya adalah SSS. Starlight City, ini adalah salah satu dari 10 kota terkuat di seluruh dunia. Baik dalam hal status kultivasi para anggota atau peralatan untuk pertahanan, mereka sangat tangguh dalam kedua aspek tersebut. Kombinasi seni bela diri dan teknologi bagaikan reaksi kimia yang menghasilkan dampak yang sangat besar. Setiap kali gelombang makhluk ras serangga yang tak terbatas itu mencoba menyerang, mereka akan menggunakan senjata nuklir untuk membersihkan makhluk ras serangga yang lebih lemah. Sedangkan yang lebih kuat, mereka akan diserahkan untuk ditangani oleh makhluk yang kuat. Namun, kali ini, kota cahaya bintang menghadapi ancaman terbesar dalam sejarahnya. BAWAGGGGGGGGGGG. Ada 30 juta penduduk di kota cahaya bintang, dan itu dapat dianggap sebagai kota tingkat atas. Pada saat ini, alarm berbunyi keras di seluruh kota. Di atas kota ada layar cahaya yang melindungi seluruh tempat. Ini adalah kombinasi dari keterampilan mistik seni bela diri dan teknologi. Itu cukup untuk bertahan melawan serangan makhluk ras serangga kelas A. Ada satu makhluk kuat SSS yang menjaga benteng kota cahaya bintang. Selain mereka, ada banyak sekali makhluk kelas SS, S, dan A. Karena manusia mendapat bantuan teknologi saat mereka berkultivasi, hal itu mengakibatkan peningkatan pesat dalam status kultivasi mereka. Namun, saat mereka berhadapan dengan makhluk ras serangga, satu makhluk ras serangga membutuhkan 5 atau lebih manusia untuk bertarung dalam status kultivasi yang sama. Ini adalah masalah yang sulit dipecahkan oleh manusia. Di alun-alun pertemuan untuk bertempur, semua sekolah besar di Starlight City telah menyiapkan guru dan murid mereka untuk menghadapi pertempuran. Makhluk ras serangga yang harus mereka hadapi kali ini jauh lebih kuat daripada apapun yang pernah mereka hadapi sebelumnya, jauh lebih kuat. Satu-satunya makhluk SSS yang kuat berdiri di panggung tinggi dengan ekspresi muram di wajahnya. Namun, sekarang setelah semuanya terjadi, satu-satunya cara untuk menghadapinya adalah dengan menghadapinya. Ras serangga telah melakukan serangan frontal penuh. Ini adalah yang paling serius sepanjang masa. Jika kalian tidak ingin melihat Starlight City dikuasai oleh ras serangga, inilah saatnya bagi kalian untuk mengeluarkan kekuatan penuh kalian dan melawan mereka sampai akhir. Jika kita gagal, puluhan juta manusia di Starlight City ini akan berakhir sebagai makanan bagi ras serangga. Semua yang telah kita pertahankan dengan kerja keras akan hilang tepat di depan mata kita. Ras serangga telah menembus pertahanan. Kekuatan penghalang pelindung telah menurun. Kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi sekarang. Semuanya, serang dengan kekuatan penuh. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, moral manusia sangat terguncang saat mereka bergegas menuju tembok kota bab 870, turunnya ras serangga. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Klik, suara klik yang dihasilkan oleh ras serangga sangat menyeramkan dan menyeramkan. Ditambah dengan tubuh mereka yang tampak mengancam, itu pasti menggetarkan pikiran seseorang. Jika seseorang tidak memiliki hati yang tenang, mereka mungkin akan berkeringat deras saat mereka melihat salah satu monster ini. Meskipun para siswa sekolah memiliki pengalaman dalam pertempuran yang sebenarnya, ketika mereka melihat banyaknya makhluk ras serangga dalam kelompok yang padat itu, wajah mereka pucat pasi saat kaki mereka mulai gemetar ketakutan. Bahkan para guru dari sekolah tidak dapat menahan diri untuk tidak menelan ludah juga.
Menakutkan, ini terlalu menakutkan. Di setiap arah kota cahaya bintang, ras serangga telah mengepung mereka sepenuhnya. Jumlah mereka begitu banyak sehingga bahkan air tidak dapat menembusnya, apalagi bermimpi untuk melarikan diri dari tempat ini. Semoga berhasil, semoga berhasil. Kami mencintai kalian. Pada saat ini, serangkaian sorakan manis terdengar. Di layar raksasa yang jauh di kejauhan, sejumlah besar gadis muncul. Gadis-gadis ini dulunya adalah bintang-bintang yang sangat terkenal di seluruh dunia. Mereka sangat cantik, namun, pada saat ini, mereka hanya meningkatkan moral umat manusia. Mari kita lihat pria tampan mana yang dapat membunuh makhluk ras serangga paling banyak kali ini. Mungkin aku bisa menjadi pacarmu suatu hari nanti, hihihi. Kata-kata seperti ini memiliki dampak yang sangat besar pada para pemuda khususnya, meningkatkan semangat juang mereka. Oh, itu Wang Xiwen. Aktris favoritku, itu Jiu Jiu. Tidak peduli apa, aku akan memamerkan semua kekuatanku hari ini. Di dalam stasiun penyiaran kota cahaya bintang, sekelompok bintang berdiri di depan kamera dan memasang wajah pemberani. Namun, begitu kamera menjauh dari mereka, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluarkan ekspresi ketakutan. Itu karena mereka tahu bahwa serangan ras serangga terhadap mereka kali ini tidak dapat diremehkan, dan membanggakan kekuatan yang sangat besar. Bahkan satu-satunya makhluk SSS mereka yang kuat harus melangkah maju ke medan perang. Apakah kita akan mati? Tidak, kita pasti tidak akan mati. Mereka pasti akan melindungi kita. Satu demi satu, makhluk ras serangga melolong marah. Wajah mereka yang mengancam membuat semua orang begitu takut hingga wajah mereka pucat pasi. Di tembok kota, kali ini, kekuatannya luar biasa kuat. Tak disangka setelah meledakkan 30 hulu ledak nuklir, masih ada banyak makhluk ras serangga yang tersisa. Wajah satu-satunya makhluk SSS yang kuat itu muram saat dia berkomentar. Li Hongjun dulunya adalah makhluk kuat yang tetap bersembunyi jauh di pegunungan untuk berkultivasi dalam pengasingan, jauh dari urusan duniawi. Kemudian, ketika ras serangga menyerbu dan ras manusia berada di ambang kehancuran, dia meninggalkan pegunungan dan maju untuk melawan ras serangga. Namun, kekuatan ras serangga jauh melampaui apa yang bisa dia bayangkan. Untungnya, dia bukan satu-satunya makhluk yang kuat. Itulah alasan mengapa umat manusia memiliki kesempatan untuk bertarung. Tuan, apakah Anda pikir kita bisa mengusir ras serangga kali ini? Seorang wanita bertanya dengan nada berbisik. Dia bisa merasakan bahwa suasana hati Tuan sangat serius. Ini adalah pertama kalinya dia bersikap seserius ini dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, ini adalah sesuatu yang hanya akan terjadi jika situasinya sangat tidak menguntungkan. Li Hongjun terdiam sejenak, jika ini semua yang dimiliki ras serangga, kita pasti bisa bertahan bahkan jika ada banyak korban yang menunggu kita. Pada saat ini di jalan-jalan, semua orang menonton layar dengan gugup. Ada begitu banyak ras serangga kali ini. Bisakah kita tetap hidup setelah ini? Kita pasti akan baik-baik saja. Tuan Yang Agung telah menonjol secara pribadi. Kita pasti akan menang. Ah, coba lihat, apa itu? Tepat pada saat ini, seluruh dunia bergetar seperti air mata yang seperti selokan yang terkoyak di tanah. Tiba-tiba, raungan mengerikan memenuhi seluruh dunia saat aura yang luar biasa meledak darinya. Makhluk ras serangga yang tak terhitung jumlahnya langsung memberi jalan. Dalam sekejap, dua kaki serangga hitam legam raksasa menjulur keluar dari selokan itu. Ketika Li Hongjun melihat situasi ini, seluruh wajahnya berubah. Itulah aura dari kondisi kultivasi penuh surgawi yang lebih tinggi. Pemeringkatan kondisi kultivasi adalah sesuatu yang cukup kuno. Kemudian, ketika seluruh dunia berubah, makhluk-makhluk kuat ini mengatur ulang pemeringkatan dalam bentuk alfabet demi manusia. Namun, dalam hati mereka akan selalu menggunakan pemeringkatan kondisi kultivasi kuno itu. Klang, klang, suara ledakan keras terdengar, kaki serangga lainnya. Pada saat makhluk ras serangga itu benar-benar keluar dari selokan, mata Li Hongjun benar-benar membeku. Laba-laba serigala bermata 8. Bentuk tubuh makhluk ras serangga ini mungkin seperti laba-laba, tetapi tubuhnya sebesar gedung pencakar langit. Ada 8 mata dingin yang berputar cepat, memberikan perasaan dingin. Tubuh raksasa itu memberikan perasaan yang sangat menekan.
Semua manusia yang menonton di depan layar benar-benar membeku. Mereka tahu tentang makhluk ras serangga ini. Laba-laba serigala bermata 8 adalah makhluk ras serangga yang sangat kuat. Ia pernah menghancurkan kota-kota yang dipenuhi makhluk kuat. Dan sekarang laba-laba serigala bermata 8 telah muncul di kota cahaya bintang. Ini tidak diragukan lagi merupakan bencana yang sangat besar bagi manusia di sini. Pada saat ini, para siswa dan guru sekolah mulai berteriak. Itu laba-laba serigala bermata 8. Salah satu keberadaan yang paling sulit dihadapi dalam ras serangga. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir bagi kita. Tidak ada lagi harapan yang tersisa. Petik 2. Sebelum mereka sempat menyelesaikan kata-kata mereka, terdengar lagi keributan. Seekor naga berkaki 100 melesat di langit. Kaki-kaki yang banyak itu menggeliat di udara, dan tubuhnya yang panjangnya 1000 kaki itu sangat mengerikan untuk dilihat. Itu adalah kelabang berkaki 100. Bagaimana mungkin? Kenapa dia muncul di sini? Bukankah itu sesuatu yang hanya ada di benua barat? Mati, kita pasti akan mati. Kota cahaya bintang pasti akan jatuh kali ini. Tidak kusangka dua raja SSS dari ras serangga akan muncul di sini. Kenapa itu bisa terjadi? Pada saat ini, semua manusia di kota cahaya bintang mulai berteriak ketakutan. Wajah mereka pucat pasi, tanpa sedikit pun darah. Di hadapan kedua raja SSS dari ras serangga ini, mereka telah kehilangan semua perlawanan. Tubuh Li Hongjun mulai menggigil seolah-olah dia tidak dapat mempercayai semua yang ada di depan matanya saat ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang terjadi dengan ras serangga? Mengapa mereka tiba-tiba mengirim dua raja SSS ke sini tanpa firasat apapun? Ketika laba-laba serigala bermata 8 pertama kali muncul, mungkin ada peluang bertarung bagi Li Hongjun. Namun pada saat kelabang berkaki 100 muncul, dia benar-benar putus asa. Mereka adalah dua makhluk tingkat atas dalam ras serangga, dan juga yang paling buas di antara mereka. Hentakan, hentakan, hentakan. Tiba-tiba, seluruh dunia bergetar sekali lagi saat sosok besar dan gelap muncul jauh di kejauhan. Ketika semua orang mengarahkan pandangan mereka, mereka hanya bisa melihat satu sosok hitam. Namun, mereka tidak bisa melihat apa itu. Tapi, sosok hitam itu beberapa kali lebih besar dari laba-laba serigala bermata 8. Apa itu? Semua orang berteriak kaget. Mereka bisa dengan jelas mendengar suara yang keluar dari sosok hitam itu. Itu adalah suara seperti binatang buas, dan sangat menakutkan untuk didengar. Pada saat sosok hitam itu menunjukkan wajah aslinya, seluruh kota cahaya bintang mulai menangis. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak mungkin. Daging mati. Kita benar-benar daging mati. Tidak mungkin kita bisa melawan ini sama sekali. Ketika Li Hongjun melihat wajah asli dari sosok hitam itu, dia benar-benar tercengang. Aura deras meledak seperti gelombang yang menghantam yang merobek seluruh dunia. Berderit, penghalang pelindung kota cahaya bintang hancur menjadi kilauan yang tersebar dan menghilang ke dunia. Untuk dapat merobohkan penghalang pelindung hanya dengan auranya, kekuatan sosok hitam itu benar-benar mencengangkan. Manusia lemah seperti semut, kiamat kalian telah tiba. Tiba-tiba, sebuah suara menyeramkan menggelegar. Suara ini seperti musik iblis yang merasuki hati manusia.